Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua yang telah hadir dalam diskusi kita siang hari ini tentang basic income for nature and climate. Perkenalkan saya Dita Mutiara Nabela, dari Center for Climate Change, di sini yang akan memandu untuk jadi MC pada siang hari ini. Video barusan yang tadi kita lihat bersama merupakan video Basic Income Bootcamp yang telah dilaksanakan tahun lalu sebelum pandemi Covid ya. Itu yang merupakan kita mengundang para pemuda gitu ya dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Aceh sampai sampai Papua gitu untuk, kita sama-sama mendiskusikan tentang basic income. Kemudian juga selama 1 tahun ini sampai sekarang gitu ya, kita meneliti tentang basic income for nature and climate, sehingga pada kesempatan kali ini kita ingin, kita ingin mendiskusikan kembali hasil dari penelitian tersebut. Eee, Kemudian di sini juga di tengah-tengah kita telah hadir, di sini ada Mas Sony Mumbunan, kemudian juga ada narasumber kita, ada Mbak Kania dan juga ada Mbak Lita. Jadi hari ini merupakan rangkaian kedua dari serangkaian kegiatan peluncuran laporan Basic Income for Nature and Climate. Kemarin, hari Senin, kita telah melaksanakan diskusi dengan tema mewartakan basic income untuk alam, iklim, dan kemanusiaan. Bagi rekan-rekan yang belum sempat hadir kemarin, bisa juga ditonton kembali gitu ya diskusi kemarin di channel YouTube Basic Income Lab. Nah, untuk pada siang hari ini, kita akan mendiskusikan kembali dengan tema basic income, setuju atau tidak, gitu ya. Karena basic income ini merupakan wacana yang mungkin belum banyak gitu ya dibicarakan di Indonesia, sehingga masih ada pro dan kontranya. Nah, mungkin di sini kita bisa saling ngobrol gitu ya lebih lanjut tentang basic income ini. Oke, kemudian di sini saya akan memperkenalkan juga narasumber kita. Bentar. Pada siang hari ini. Oke, narasumber kita yang pertama itu ada Mbak Kania dari Geolife ya. Saya sedikit bacakan short bio-nya. Mbak Kania Cita Irlani, lahir di Jakarta 14 Januari 1995, akrab disapa Kania, sarjana ilmu politik dari Universitas Indonesia. Menjabat sebagai Head of Content di Geolife, sebuah media sosial politik yang mempromosikan budaya berpikir rasional dan ilmiah serta perlindungan terhadap kebebasan sipil. Kania aktif menuliskan ide-idenya di Twitter dan Instagram melalui akun @citairlani. Di luar hidup profesionalnya, Kania juga aktif berkomunitas di komunitas perempuan yang bernama Velma, di mana ia merupakan inisiator sekaligus ketua dari komunitas tersebut. Kemudian narasumber kita kedua yaitu ada Mbak Ranitia Nurlita. Ranitia Nurlita akrab disapa Lita, merupakan alumni Institut Pertanian Bogor yang telah mengikuti berbagai kegiatan lingkungan dan pengembangan pemuda sejak 2011 untuk menekuni mimpinya menjadi wirausaha di bidang lingkungan hidup. Lita memiliki komitmen dan inisiatif yang besar untuk melakukan perubahan dengan menjadi delegasi Indonesia di Forum Pemuda Internasional di lebih dari 20 negara. Saat ini, Lita aktif ASEAN Reusable Bag Campaign, founder West Divisi Lingkungan Rumah Milenial, dan co-founder Maritim Muda Indonesia. Lita juga aktif berbicara terkait environmental issues dan menjadi volunteer di berbagai kegiatan lingkungan dan aktivitas sosial lainnya. Lita juga sedang melanjutkan pendidikan S2 di School of Government and Public Policy Indonesia. Nah, di sini ada dua perempuan narasumber kita yang hebat-hebat gitu ya, yang keren-keren. Jadi mungkin kita bisa diskusi gitu ya, menurut pendapat Mbak Lita dan juga Mbak Kania. Nah, diskusi siang hari ini akan dipandu gitu ya oleh Mas Sony Mumbunan sebagai konvenor. Sedikit perkenalan tentang Mas Sony. Mas Sony adalah peneliti dan inovator kebijakan publik yang mendalami irisan bidang ekonomi, sosial, dan ekologi. Ia meneliti di Research Center for Climate Change, Universitas Indonesia, tempat ia mendirikan Basic Income Lab, dan senior ekonomis di World Resources Institute atau WRI Indonesia. Beliau juga mengkaji ekonomi perubahan iklim dan biodiversitas dan pembangunan rendah karbon.
Mas Sony adalah lead author Cetak Biru Satu Data yang mendasari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Carbon Dividend, gagasannya tentang pendapatan dasar, dipaparkan di World Basic Income Congress 2019 di India. Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia ALMI ini memperoleh doktor ekonomi dari Universitas Leipzig, Jerman. Oke, baik, sedikit juga informasi untuk rekan-rekan yang hadir dalam diskusi ini. Nanti juga akan ada sesi diskusi dengan peserta gitu ya. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab melalui link bit.ly/Q&A/day2. Nah, itu nanti akan share juga di kolom chat. Jadi teman-teman silahkan kalau misalnya ada pertanyaan untuk ditanyakan di link tersebut. Khawatir kalau misalnya ditaruh di chat box di Zoom itu ketumpuk gitu ya. Jadi bisa langsung ke link ini. Kemudian juga nanti akan ada link presensi yang akan di-share juga di chat box sehingga dimohon untuk para peserta juga mengisi link tersebut untuk nanti mendapatkan e-certificate gitu ya setelah acara ini berakhir. Oke, selanjutnya langsung saja saya panggil gitu ya Mas Sony Mumbunan yang akan memimpin diskusi kita siang hari ini. Kepada Mas Sony dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dita, selamat siang. Semoga semua kabarnya baik, sehat, dan tentu saja di masa pandemi ini tetap sehat. Saya izin minta waktu sedikit untuk share, katakanlah memberi konteks pada diskusi kita. Saya share screen, ya, semoga bisa dilihat ya. Ya, terlihat. Oke. Jadi saya kasih judulnya tak kenal maka tak sayang gitu. Maaf generasi saya masih suka yang begini-begini gitu ya. Mungkin agak sulit relate dan generasi yang lebih baru gitu ya, yang lebih muda. Jadi basic income ada banyak definisinya. Saya pakai definisi yang digunakan oleh asosiasi tadi di video yang didirikan oleh Philip Evan Pari. Definisinya begini menurut Basic Income and Earth Network. Bahasa Inggrisnya ada di bawah, tapi bahasa Indonesianya yang saya tampilkan, pembayaran tunai berkala rutin gitu untuk setiap orang tanpa syarat, baik syarat batas pendapatan maupun syarat kerja. Artinya mau dia orang kaya, pendapatannya besar atau kecil atau tidak ada pendapatan, sama berhaknya atas ini. Nah, tanpa syarat ditebalkan karena akan jadi sedikit problematis ketika bicara basic income, tapi untuk tujuan nature conservation atau climate change gitu. Itu juga ya secara mungkin nilai intelektual menarik gitu untuk ditindaklanjuti. Jadi kurang lebih ini definisi basic income yang atau pendapatan dasar. Nah, yang jadi lebih relevan di sini untuk kita lanjutkan adalah satu konteks yang juga dilematis gitu ya, konteks di mana masyarakatnya sangat kaya tapi juga sekaligus miskin dan harus menyelamatkan umat manusia. Ini yang kemudian jadi kayak tumpuk-tumpuk gitu persoalannya. Saya membicarakan tentang Papua. Jadi teman-teman tahu ada di Papua New Guinea gitu ya, yang menurut ini jurnal masih baru, masih fresh gitu di jurnal Nature bilang antara lain dia paling kaya di dunia untuk flora gitu ya. Jadi ternyata nggak jauh-jauh dari kita gitu, apa namanya, tempat paling kaya apa flora gitu ya. Kemudian dari segi climate, kalau kita gunakan beberapa riset awal yang sudah dilakukan, saat ini Papua itu tutupan hutannya ada sekitar 87%. Bagaimana kalau misalnya dia turun jadi 70% gitu? 70% tentu masih luas ya kalau dibandingkan dengan daerah lain, tapi 70% aja atau hanya 70% dia sudah atau mungkin untuk melepas emisi 3,5 gigaton karbon gitu. Nah, agar ada perspektifnya ini lebih dari 1,2 kali dari seluruh proyeksi emisi Indonesia tahun 2030. Seluruh yang di Indonesia. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, jadi memang besar banget Papua ini perannya gitu. Kalau kita bandingkan dengan misalnya seluruh niat penurunan emisi yang Indonesia sampaikan ke PBB sebagai anggota PBB dalam apa yang disebut nationally determined contribution, ini 3 kali lebih dari seluruh niat itu. Jadi orang bercanda kalau Papua bersin seluruh dunia ikut batuk gitu. Kalau peran ini kita perhatikan.
Nah, tapi pada saat bersamaan kita lihat konsesi tambang, tanaman industri, sawit gitu di Papua udah di coupling-coupling tuh, gitu. Belum semuanya jadi ini ya, tapi sudah pengkaplingannya sudah ada. Jadi sebagian orang bilang Papua ini kayaknya tinggal dalam waktu dekat jadi mirip Sumatera atau Kalimantan gitu. Belum terjadi tapi mungkin terjadi. Kami melihat data kemiskinan dari tahun 90-an gitu sampai 2020. Yang paling bawah itu kemiskinan Jawa dan Bali, yang abu-abu itu di luar Jawa dan Bali, tapi nggak termasuk Papua, Papua Barat. Nah, yang hitam itu tuh yang Papua, Papua Barat. Teman-teman lihat, dulu dia paling miskin, sekarang dan kayaknya juga akan selama-lamanya gitu ya, dia akan terus miskin. Karena dia tinggi terus, nomor satu terus, juara terus paling miskin. 97 mungkin teman-teman nggak merasa ada shock krisis ekonomi, saya mengalami itu. Dia naik tinggi dan tanah Papua tinggi banget naiknya, susah turun. Jadi kalau nanti ada shock seperti pandemi COVID, kayaknya naiknya bakal tinggi dan lebih susah turun daripada yang lain gitu. Jadi ini yang disebut sebagai kaya tapi miskin banget gitu ya. Jadi kaya tadi climate, biodiversity tapi sangat miskin. Kalau ini diteruskan, mungkin nasibnya juga akan sama yang bisa diantisipasi. Nah, di sini jadi relevan bicara tentang basic income dalam konteks lebih lebar, alam, iklim, dan kemanusiaan. Barangkali pernah melihat gambar ini yang sudah diotak-atik di banyak tempat. Hanya untuk memberi perspektif lebih lebar, kita sedang membicarakan apa saat ini. Yang gambar kiri, rajin-rajin cuci tangan gitu ya, pakai alkohol supaya kita bisa menghadapi COVID-19. Tapi sebetulnya itu cuma latihan untuk menghadapi shock yang lebih besar yang ada di gambar sebelah gitu ya. Ada resesi akibat COVID, kemudian ada climate change yang gelombangnya lebih besar, biodiversity loss. COVID sendiri adalah persoalan biodiversity loss gitu ya, munculnya aja dari Wuhan, mungkin Nipah mungkin dari tempat lain, Ebola dari tempat lain gitu, ketika virus pindah tempatnya gitu ke inang bernama manusia. Nah, kalau di jurnal ilmiah sebetulnya sudah berkembang yang disebut sebagai planetary boundaries. Di sini kalau teman-teman lihat ada sejumlah planetary boundaries gitu ya, polusi kimia, perubahan iklim, pengasaman laut dan seterusnya. Batas aman bagi manusia itu yang lingkaran hijau. Ada 3 yang sudah melewati itu. Nitrogen cycle, climate change, dan biodiversity loss. Paling lewat jauh itu biodiversity loss yang di kiri bawah. Siklus nitrogen yang merah yang kanan. Nah, kalau yang climate change yang di atas itu. Jadi climate change dan kemudian biodiversity loss itu problem yang mengancam umat manusia. Makanya judul jurnalnya juga disebutkan sebagai Safe Operating Space for Humanity. Jadi kita sedang berbicara problem kemanusiaan yang nggak kebayang sama sekali sebetulnya, tapi mungkin karena lambat dan jauh gitu. Tapi kalau kita lihat gambar yang tadi, kita udah babak belur dihajar COVID, tapi mungkin baru latihan untuk menghadapi yang lebih besar nanti. Itu tuh konteks besar. Nah, dalam konteks itu, kemudian teman-teman di RCC UI mencoba melihat, by the way ini pertama kali di dunia laporan ini, tentang basic income for nature and climate yang akan diluncurkan nanti hari Jumat. Kurang lebih itu gambar besar sebelum kita masuk ke diskusi bersama dengan 2 narasumber kita yang saya pikir pandangan mereka juga luar biasa menarik. Saya akan coba niatnya adalah berdiskusi gitu ya, lebih longgar. Tapi kalau misalnya ada slide, silakan ditampilkan. Nanti kita beri kesempatan untuk bicara ke masing-masing narasumber. Baru kemudian kita coba gali. Dari saya akan tanya sebagian besar lah pertanyaan klarifikasi, dan kemudian nanti kita menerima pertanyaan dari para peserta yang mengikuti kegiatan ini. Saya beri kesempatan kepada Mbak Lita untuk memaparkan gagasannya atau responnya tentang ini. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, dan terima kasih juga untuk Mas Sony dan juga Mbak Kania dan juga teman-teman semuanya yang telah hadir. Perkenalkan, teman-teman bisa memanggil saya Lita. Jadi di sini sebenarnya teman-teman terkait basic income pun saya juga masih belajar ya gitu. Jadi memang harapannya nanti kita bisa sharing bersama apa saja sih sebenarnya perspektif basic income for nature and climate, dan harapannya kita bisa memetik salah satu benang merah apa yang bisa kita lakukan seperti itu teman-teman. Di sini saya izin share slide kurang lebih
Oke, belum sepertinya. Oke, sebentar ya teman-teman, saya share slide dulu. Oke. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk banyak berdiskusi apa itu basic income for nature and climate, dan juga menurut saya pribadi ya, jadi ini lebih ke opini gitu ya, karena tadi juga sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh Mas Sony apa itu basic income. Jadi kurang lebih nanti kita akan banyak berdiskusi what is basic income for climate and nature, basic income related with environmental activities, dan juga the experience related basic income, seperti itu. Jadi tadi Mas Tony juga sudah menceritakan teman-teman semuanya. Secara garis besar, basic income itu sebuah income atau pendapatan yang memang kita kerja atau tidak kerja, kita akan mendapat income tersebut, seperti itu. Nah, namun bagaimana dengan climate and nature, gitu? Karena kan bisa dibilang kita hidup di bumi ya, dan bumi itu perlu adanya konservasi. Mereka banyak berbicara tentang basic income ini lebih ke seseorang, namun bagaimana nih untuk perubahan iklim dan juga lingkungan sekitar. Nah, ini kita perlu banyak berdiskusi terkait ini gitu. Kalau menurut saya pribadi, setuju atau tidak terkait basic income for climate and nature, sangat setuju pastinya. Tapi ada banyak perdebatan dan juga banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul ya teman-teman. Kenapa pertanyaan akan semakin timbul? Karena kebetulan saya kan tadi bilang saya masih belajar di sini dan kebetulan sedang menempuh studi master tentang kebijakan publik. Dan kami banyak belajar tentang bisa dibilang lingkungan itu belum menjadi prioritas untuk kaum elit gitu ya. Terus kemudian juga perubahan iklim hanyalah beberapa proyek saja, walaupun sebenarnya di COP juga sudah banyak dibahas seperti itu. Nah, walaupun lingkungan belum menjadi suatu perdebatan serius untuk kaum elit, nah PR-nya bagaimana kita gitu ya terkait basic income ini membantu agar climate and nature ini juga bisa diperhatikan seperti itu teman-teman. Karena banyak unit swasta, pemerintahan yang mereka masih berpikiran bahwa ekonomi masyarakat itu penting. Nah, namun bagaimana untuk bidang konservasi itu sendiri seperti itu? Terlebih saya menggeluti dunia konservasi kurang lebih sejak 2010 karena dulu saya di bidang perikanan dan kelautan dan juga sekarang masuk di konservasi khusus untuk sampah. Ini pun juga bisa dibilang geraknya tidak secepat kalau kita berbicara tentang ekonomi seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit sharing tentang terkait perubahan iklim itu sendiri. Saya mendapat banyak diskusi dengan teman-teman, terutama di bagian Direktorat Penanggulangan dan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memang kalau kita berbicara tentang perubahan iklim itu sudah bisa dibilang story-nya itu sudah panjang ya teman-teman. Mulai dari COP 21, kemudian juga ada tindak lanjut Paris Agreement di tahun 2016 dan adanya First NDC Indonesia ke UNFCCC seperti itu. Terlebih dari kementerian pun mereka juga adanya penandatanganan Paris Agreement for High Level Signature Ceremony for the Paris Agreement yang digelar di markas PBB di tahun 2016 seperti itu. Nah, kita juga perlu tahu nih teman-teman, apa saja sih sebenarnya potensi dampak kenaikan suhu udara, terutama perubahan iklim. Jadi kalau kita ngomongin perubahan iklim itu complicated banget gitu ya. Tadi Mas Sony banyak cerita bahwa Papua itu sebenarnya ya tanah Papua adalah surga yang jatuh ke bumi. Saya setuju banget gitu ya. Apalagi beberapa tahun ini saya sering kunjungan ke Papua, terutama di daerah Raja Ampat dan juga Sorong, Jayapura dan Manokwari. Karena sangat indah banget ya, mau ada pangan, mau ada air, ekosistem, dan sebagainya tuh semuanya ada seperti itu. Nah, namun bagaimana jika perubahan temperatur global itu berdampak terhadap mereka semuanya gitu. Ada beberapa dampak yang teman-teman perlu tahu, yakni menurunnya hasil panen di banyak daerah, khususnya di negara berkembang, kemudian juga ada kemungkinan peningkatan panen di beberapa daerah tinggi, jatuhnya hasil panen di banyak negara maju. Itu baru kita ngomongin pangan saja. Belum lagi kita berbicara tentang air. Air pun pegunungan es kecil mulai menghilang dan saya baru melihat beberapa informasi berita kemarin bahwa Jakarta dan Bangkok itu kota yang akan cepat tenggelam dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Seperti itu. Belum lagi kita berbicara tentang ekosistem, yakni adanya kerusakan terumbu karang dan juga meningkatnya kepunahan jumlah spesies. Dan kebetulan saya juga penyelam dan saya memang merasakan banyak
terumbu karang yang rusak, terutama ada coral bleaching dan sebagainya, seperti itu. Dan juga kondisi cuaca yang ekstrim. Teman-teman bisa notice ya, bahwa sekarang ada badai yang kemarin saya juga kena badai. Kebetulan saya kemarin naik Gunung Rinjani, di atas puncak kena badai selama 2 hari. Padahal itu out of expectation ya, ada badai Saroja namanya. Nah, ini juga sebenarnya salah satu bukti gitu ya, meningkatnya intensitas badai, kebakaran hutan, kekeringan, banjir, dan gelombang panas gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa cuaca ekstrim yang tidak bisa terduga, yang seharusnya musim hujan jadi musim kering, dan musim kering jadi musim hujan, ini salah satu tanda bahwa dunia tidak baik-baik saja. Dan juga risiko dari perubahan besar yang mendadak ya teman-teman gitu ya. Dan sektornya apa saja yang akan berdampak, bisa dibilang ini dampaknya banyak karena mulai dari peternakan, pertanian, kehutanan, sumber daya air, kesehatan, pesisir laut, pulau kecil, dan sebagainya gitu. Saya tidak banyak cerita tentang roadmap NDC gitu ya, nanti teman-teman bisa cari saja. Jadi memang kalau dari government ada 8 strategi yang mereka sedang mencoba garap ya, salah satunya ada peningkatan partisipasi pemangku kepentingan secara pentahelix dan sebagainya seperti itu. Dan pada acara pembukaan Climate Adaptation Summit 2021 tanggal 25 Januari kemarin, memang dari Indonesia sendiri menggadang-gadang suatu program yakni Kampung Iklim dengan target 20.000 desa di tahun 2024. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa cari apa itu sebenarnya Kampung Iklim. Nah, gampangnya adalah Kampung Iklim itu bagaimana kampung di seluruh Indonesia itu mereka bisa beradaptasi ya, terutama untuk pengendalian kekeringan, banjir, kemudian juga bagian perlindungan mata air, kemudian juga bangunannya dari cara bercocok tanam dan juga penggunaan penghematan air, dan pastinya peningkatan ketahanan pangan seperti itu. Nah, kalau dukungan kebijakan publik terkait masalah ini, ada banyak provinsi yang memang sudah memulai adanya kampung iklim, mulai dari Provinsi DKI Jakarta sampai Kabupaten Bumi. Jadi ini bisa dikaitkan kalau nanti kita ingin berdiskusi lebih lanjut tentang basic income for climate and nature dengan sudah adanya kebijakan gitu ya. Jadi bagaimana kebijakan yang sudah ada diiriskan dengan memang target pemerintah, terutama program kampung iklim itu sendiri. Seperti itu. Dan di sini saya juga akan cerita apa saja sih yang sudah saya lakukan, terutama terkait sebenarnya kalau saya bilang related sama basic income belum banget ya teman-teman ya. Tapi dalam setiap the missions of our projects atau activities itu kita selalu mencoba apa saja sih yang bisa kita contribute, terutama untuk carbon reduction seperti itu. Nah, sejak 2015 memang saya lebih fokus di isu kantong plastik, pengurangan kantong plastik. Jadi membuat suatu inisiasi yang bernama ASEAN Reusable Bag Campaign di negara ASEAN untuk reduce dan juga raise awareness tentang environmental protection, terutama pengurangan kantong plastik. Seperti itu. Kemudian kami juga membuat suatu board game atau game yang mengajak masyarakat agar they care about the environment. Salah satunya bagaimana mengurangi karbon, terus bagaimana mengurangi kantong plastik, bagaimana hidup lebih hijau di kantor, di kampus, dan sebagainya. Dan kemudian sejak tahun 2019 akhir saya merintis suatu bisnis sosial yang bernama We Solution Hub. Jadi kita mengintegrasikan sistem pengelolaan sampah di kawasan Tangerang, Bilangmangu, seperti itu. Nah, kita ada 4 goals dan kita mensupport sustainable development. Yang pertama no poverty, responsible consumption and productions, climate action, dan partnership of the goals. Jadi dalam setiap events kita ya teman-teman, jadi kita melakukan climate impact. Seberapa jauh sih kami mereduksi seperti itu. Kalau teman-teman tahu standar proses mulai dari sampah diproduksi sampai masuk ke TPA itu bisa berkontribut 43,07 kg karbon dioksida ekuivalen. Dengan teman-teman melakukan pemilahan sampah dan akhirnya tidak ada armada yang masuk ke landfill atau TPA dan teman-teman memilah kemudian masuk ke bank sampah atau recycling sektor terdekat, itu bisa berkurang sampai 10 kali lipat. Jadi teman-teman hanya memproduksi 4,05 kg karbon CO2 ekuivalen seperti itu. Nah, kebetulan kalau dari tim kami di We Solution Hub memang ada tim riset yang menghitung semua ini gitu ya, dengan data set LCEA seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang interest gitu, seberapa banyak sih sebenarnya yang karbon saya hasilkan? Ini ada beberapa link yang teman-teman mungkin bisa coba. Salah satunya ada nollemisi.id. Kemudian bagi teman-teman di sini yang unit bisnis
bisa melakukan penghitungan mulai dari input, manufacturing your product, packaging, distribution, sampai disposal itu karbon yang dihasilkan itu berapa. Dan ini juga ada important links yang teman-teman bisa coba, mulai dari climate impact forest, impactforestcast.org, kemudian electricitymap.org, dan sebagainya. Dan ini sedikit sharing dari teman-teman ya, buat dari saya untuk teman-teman semuanya. Intinya adalah kalau ngomongin basic income for climate and nature itu agak sedikit complicated gitu ya, karena kan kita juga harus berhitung apakah memang kita sudah siap gitu ya, supply income untuk masyarakat Indonesia 250 juta orang gitu ya. Belum lagi untuk climate-nya. Apakah memang ada dana lingkungan yang memang diberikan gitu, dan untuk perusahaan sendiri gitu ya, perusahaan kan memang mereka ada izin lingkungan, kemudian juga izin bangunan dan sebagainya. Apakah memang izin lingkungan yang mereka buat itu ada pajak dan sebagainya ya teman-teman. Jadi sebenarnya ya tadi saya bilang, when we talk about that is very complicated gitu ya. Tapi for me saya setuju banget. Terlebih basic income ini kan bisa dibilang hal yang baru ya, dan perlu banyak analisis dan juga banyak hal yang perlu didiskusikan gitu. Dan memang ada banyak hal ya yang teman-teman perlu tahu terkait basic income. Kan nanti pendapatannya itu dari mana kan kita juga belum tahu, karena kan pasti masyarakat itu membayar pajak dan sebagainya, dan pajak itu kan nanti buat public service, kemudian juga environment, housing and public facilities, kemudian kesehatan, tourist and creative economy, kemudian religion affairs, education, social security dan sebagainya gitu. Dan kalau budaya gitu ya di Indonesia gitu ya, bukannya saya bisa dibilang kusnudon seudon atau kayak gimana gitu ya, obstacles yang memang akan kita hadapi apabila kita mensupport basic income for nature and climate itu masih banyak banget, tentang political interface dari berbagai macam pihak, kemudian lack of tax culture, corruptions, lack of resources, short-term revenue focus, dan juga lack of support for reforms gitu. Jadi sedikit itu Bapak sharing saya, Mas Sony ya. Jadi harapannya kita bisa berdiskusi lebih lanjut ke depannya dengan Mbak Kania juga. Terima kasih. Terima kasih banyak sharingnya Mbak Lita. Kita akan nanti kembali lagi ke situ dan coba diskusi. Untuk saat ini kita beri kesempatan kepada Mbak Kania dulu untuk mendengar gitu ya seperti apa pandangannya. Kami berharap Mbak Kania juga membantu memberikan semacam kedalaman gitu, refleksi, tapi menyasar ke basic income. Sebelum ke Mbak Kania, jadi basic income ini antara lain juga menarik karena dia didukung oleh berbagai kelompok gitu, mau persuasi epistemik atau ideologi atau apapun, kok jarang ada tema di mana sama-sama bisa akur gitu mendukung basic income. Barangkali ada sesuatu di situ yang bisa kita coba gali bersama. Silakan Mbak Kania. Ya. Iya Mas Sony, makasih tadi ada pengantar dikit. Saya awalnya ketika menerima tema ini, saya lihat ada banyak konsep ya, jadi sekaligus di dalam satu topik ya kan, ada konsep basic income, kemudian ada ya konsep climate change, dan tadi ada planetary boundaries segala macam. Akhirnya Mbak Lita jadi harus jelasin panjang banget untuk climate change-nya aja gitu kan. Tadinya saya kira kita akan langsung masuk ke basic income dan climate change gitu. Dan seperti yang dipertanyakan oleh Mas Sony tadi barusan, maksudnya diangkat gitu ya, orang-orang masih berdebat tentang basic income ya kan, apakah kita perlu menggunakan konsep basic income atau enggak. Nah, saya sebenarnya termasuk yang sejak awal ada narasi tentang basic income itu termasuk yang pro emang. Mungkin karena kecenderungan in-group thinking juga, saya kurang tahu, karena teman-teman di sekitar saya banyak yang pro gitu ya. Tapi secara umum, saya ngelihat basic income itu model welfare policy yang fair gitu menurut saya. Dibandingin kita harus memetakan semua kebutuhan orang satu-satu, habis itu disubsidiin di berbagai kebutuhan yang ada. Saya rasa yang lebih fair adalah orang dikasih aja income untuk mereka menentukan sendiri mereka mau beli apa. Karena saya biasanya memang condongnya mendukung kebijakan yang semacam ini ya. Misalnya kalau di pendidikan, saya dukung yang modelnya voucher gitu. Jadi orang, individu-individu itu diberikan kapasitas untuk memilih ya kan, dengan daya beli gitu. Jadi dikasih income atau dikasih voucher gitu. Nah, jadi secara umum untuk konsep basic income sendiri, saya memang termasuk yang setuju. Biasanya yang pertidaksetujuan yang muncul, yang selama ini saya sering hadapi dalam suatu diskusi, itu biasanya terkait dengan
uangnya dari mana, ya kan? Ini kita udah punya banyak banget welfare policies ya, pajak kita masih belum cukup sebenarnya untuk memenuhi semuanya. Terus mau ditambahin lagi nih welfare policy baru gitu, basic income. Ini duitnya dari mana gitu? Pasti banyak yang mempertanyakan seperti itu. Nah, kalau saya sebenarnya termasuk yang bukan menambah tapi mereplace. Jadi beberapa welfare policy yang ada sekarang, saya lebih suka itu mendingan diganti aja dengan basic income model gitu. Itu satu, itu one way to do it ya. Nah, terus yang kedua, saya sempat baca di summary riset yang dikirimin oleh teman-teman Basic Income Lab ya. Di situ kan mulai membahas bagaimana kalau sumber uangnya itu dari karbon dividen gitu ya. Nah, saya melihat itu mungkin nggak tepat kalau dijadikan national basic income. Tapi mungkin tepat kalau dijadikan regional kali ya. Jadi sesuai dengan potensi karbon dividen di suatu daerah gitu ya. Sebenarnya selama setahun belakangan saya juga banyak terlibat dalam diskusi terkait dengan karbon dividen ini. Cuman yang saya pikirin tuh gini, kalau kita bicara dengan framework ekonomi lah ya, bagaimana orang-orang berperilaku dalam berekonomi, mereka tentunya akan mengejar insentif sebesar-besarnya gitu kan. Nah, sekarang terkait dengan karbon dividen ini, saya masih belum kebayang bagaimana sih enforcement-nya gitu. Kan selama ini yang terjadi gini ya, seluruh dunia butuh oksigen, ya kan? Tapi yang dipaksa menghasilkan oksigen itu cuma sebagian daerah atau sebagian masyarakat gitu. Jadi mereka yang diminta untuk tidak mengeksploitasi gitu kan, untuk menjaga hutannya segala macam. Padahal yang menikmati insentif berupa oksigennya itu seluruh dunia. Nah, terus selama ini all these other people ya kan, orang-orang yang lain yang tidak ikut berjuang untuk merawat segala macam sehingga harus hidup dalam segala keterbatasannya gitu, mereka bisa dengan puas melakukan eksploitasi di tempat lain ya kan, tapi mendapatkan oksigen dari daerah yang menghasilkan oksigen gitu. Nah, yang menjadi problem adalah gini, kalau kita contoh di sumber daya lain ya, misalnya Netflix deh. Kalau misalnya saya mau nonton Netflix, saya harus bayar subscription. Nah, kalau misalnya saya nggak bayar, begitu saya stop bayar, Netflix-nya langsung stop gitu kan, saya nggak bisa akses lagi. Tapi oksigen doesn't work that way, ya kan? Kalau misalnya negara-negara yang konsumen oksigen tapi tidak memproduksi oksigen, terus kita mau stop oksigennya ke negara itu nggak bisa gitu. Jadi masyarakat di daerah-daerah yang menghasilkan oksigen ini akhirnya hidup dengan keterbatasan, mereka nggak bisa bangun macam-macam karena disuruh melestarikan alamnya, which is it's okay ya kan, it's good. Tapi it's not fair dong ketika bangsa-bangsa atau daerah-daerah lain ini, terutama kalau di Indonesia sendiri, mungkin di Jakarta, di tempat-tempat yang lebih sedikit menghasilkan oksigen, itu jadi free riders gitu kan. Menikmati aja nih supply oksigen dari region lain yang diminta melestarikan alamnya tadi. Nah, yang saya belum dapat jawabannya itu bagaimana nih kita mengenforce mekanisme karbon dividen ini gitu kan. Terutama untuk tadi akhirnya menghasilkan basic income regional kali ya. Jadi tambahan nih on top of national basic income. Jadi kalau saya sekarang melihatnya adalah kita bisa terapkan suatu model national basic income first ya untuk semua orang. Nah, kemudian on top of that, kalau misalnya orang itu hidup di daerah yang memang menghasilkan oksigen, dia bisa dapat lebih gitu kan untuk dari ya mungkin carbon tax ya. Jadi pajak kepada orang-orang yang tidak memproduksi oksigen untuk beli oksigen ke dia gitu. Saya melihat kira-kira seperti itu. Tapi lagi-lagi ketika dikembalikan ke climate change ya, kita kan ekspektasinya adalah dengan adanya carbon dividend, orang terinsentif untuk menghasilkan oksigen ya kan, untuk merawat alam, menjaga hutan dan lain sebagainya. Nah, tapi masalahnya enforcement-nya bagaimana ya kan? Bagaimana kita memaksa orang untuk membayar untuk produksi oksigen yang kalaupun mereka nggak bayar juga nggak ke-stop gitu loh oksigennya. Jadi ini yang mungkin perlu menjadi ya diskusi lanjutan atau riset lanjutan ya berikutnya, sehingga mekanisme ini bisa berjalan. Karena buat saya kalau dengan kondisinya sekarang misalnya kita belum ada nih mekanisme enforcement-nya bagaimana, ya saya bilang this is the policy for the kind people gitu. Maksudnya saya termasuk orang yang bisa setuju aja dan bisa nurut aja untuk saya mau bayarin untuk oksigen, untuk merawat hutan segala macam. Tapi nggak semua orang mungkin kayak saya gitu kan, atau nggak semua orang mungkin kayak teman-teman di sini yang udah setuju untuk on board lah dengan kebijakan itu, sehingga mungkin nggak semua orang bisa dengan serta-merta comply, ya kan? Nah, jadi bagaimana nih akhirnya mekanisme ini bisa berjalan, itu yang saya pikir titik krusial ya masalahnya. Sedangkan kalau untuk diskusi mengenai apakah kita membutuhkan oksigen, maksudnya apakah kita membutuhkan alam dijaga segala macam, saya rasa
cukup jelas ya, maksudnya cukup obvious bahwa sebagai makhluk hidup yang butuh oksigen, kita butuh penghasil oksigen, yaitu pohon-pohonan, jadi kita butuh ini dirawat, segala macam. Tapi kemudian memang pertanyaan berikutnya selalu, ya kalau dalam lagi-lagi framework ekonomi ya, bagaimana kita mengelola sumber daya, tentunya orang akan mempertanyakan trade-off-nya kan. Jadi kayak misalnya kalau saya jaga hutan sekarang, saya dapatnya apa sekarang gitu kan. Kalau saya disuruh mikirin generasi 100 tahun lagi, kenapa mereka nggak disuruh mikirin ini juga gitu? Kenapa mereka di daerah lain yang bisa bangun macam-macam, nggak disuruh mikirin ini? Kenapa saya yang disuruh mikirin ini gitu kan? Kayak permasalahan ini kan sangat-sangat rasional ya kalau menurut saya, kayak ya jelas aja orang akan memikirkan kayak kenapa opportunity cost-nya jadi saya yang nanggung semua ya gitu kan? Kenapa orang-orang lain nggak kehilangan opportunity, tapi tetap dapat oksigen dari daerah yang menghasilkan oksigen gitu. Itu dari daerah saya, misalnya mungkin untuk teman-teman di daerah-daerah yang memang selama ini dengan baik hatinya memberikan oksigen ke seluruh daerah di Indonesia dan dunia gitu. Itu sih mungkin secara umum ya pandangan saya mengenai basic income dan bagaimana itu bisa nyambung dengan tadi konsep carbon dividend. Thank you Mas Sony dan teman-teman. Makasih banyak Mbak Kania dan Mbak Lita gitu. Dengan respon seperti tadi saya sangat tergoda untuk merespon itu sebagai expert, tapi peran saya moderator, konvenor, jadi lain kali kita bisa berdiskusi. Kalau GeoLife mengundang bisa kita address lebih boleh banget Mas Sony, serius boleh. tentang itu. Tadi sebelum kita mulai diskusi saya bilang ada problem membicarakan hal kompleks ini karena tadi juga sudah singgung oleh Mbak Lita, tetap mempertahankan bahwa audiens ini macam-macam minat dan latar gitu. Jadi minta izin saya balik lagi yang agak lebih balik sederhana gitu. Mbak Dita tolong diingetin waktunya gitu, berapa kita punya, atau saya dikasih waktu untuk nanya-nanya ke Mbak Lita dan Mbak Kania gitu ya. Jadi tolong diingetin. Saya mulai dari Mbak Lita dulu. Tadi dibilang bahwa basic income, kerja atau tidak kerja itu dapat basic income. Nah, sebetulnya ada berpandangan bahwa dalam konsepsi atau dalam pengorganisasian ekonomi atau masyarakat kita saat ini, yang disebut sebagai kerja atau tidak kerja itu jadi relatif. Contoh gitu ya, misalnya kalau saya bangun dan saya nyalakan handphone saya bekerja, saya memproduksi nilai yang bisa dikapitalisasi oleh siapapun yang mining data saya. Sesederhana itu gitu. Atau bahkan yang lebih ini climate gitu, kalau saya diem, saya nggak pakai hukum termodinamika gitu, saya nggak memproduksi emisi apapun misalnya. Jadi cara kita melihat peran sosial itu jadi agak berubah banyak hal gitu ya. Untuk mendefinisikan tadi, terutama nanti yang misalnya tentang kerja. Nah ini yang salah satu tantangan yang mungkin juga muncul gitu. Nah tapi kalau misalnya Mbak Lita bilang seperti tadi, dan saya bisa bayangkan kesulitan, dan kami survei beberapa kali gitu ya. Kalau ditanya ke para peserta, banyak memang yang misalnya kesulitan menyepakati memberikan pendapatan cuma-cuma gitu tadi ya kepada orang gitu. Nah, Mbak Lita mau nggak coba explore yang tadi gitu, kalau misalnya hal itu terjadi, maksudnya gini, Mbak Lita membayangkan kalau itu ke orang lain gitu ya. Jadi kesulitan tadi kira-kira sebelum kita kaitkan dengan climate ya, masih tentang persoalan menerima basic income itu. Kira-kira kesulitan apa yang bisa dibayangkan gitu. Maksudnya dari kecil kita semua diajarkan untuk bekerja, mendapatkan penghasilan, tanpa bekerja tidak itu gitu, dianggap mengemis. Tapi tiba-tiba ada konsepsi kayak tadi gitu. Apa mungkin yang bisa di-share kalau terjadi hal seperti itu? Silakan ya. Oke, terima kasih Mas Sony. Jadi semacam kesulitan-kesulitan yang akan muncul untuk mendapatkan basic income itu ya Mas ya, gambarannya ya. Antara lain tapi lebih ke pandangan gitu, karena sulit menerima ide seperti itu kan gitu ya, bahwa orang mendapatkan pendapatan jumlahnya itu bisa kita diskusikan gitu ya. Tanpa dalam tanda kutip tanpa bekerja gitu ya. Silakan. Kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, sebenarnya kan kalau berbicara terkait basic income dan juga pendapatan dasar untuk masyarakat di Indonesia itu, kalau di negara luar kan memang sudah banyak ya yang mereka sudah mengimplementasikan ini.
Cuma kalau di Indonesia kan ini hal yang baru gitu ya, jadi perlu banyak diskusi dengan para pihak-pihak gitu ya, tidak hanya akademisi tapi juga praktisi dan juga memang masyarakat yang akan mendapatkan benefit ini gitu. Jadi kalau memang saya pribadi sih sebenarnya hal yang kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, terutama yang sudah dilakukan pemerintah kan pasti mereka sudah banyak ya, apalagi terkait COVID-19 ini kan secara tidak langsung mereka juga ada pemberian dana per bulannya, walaupun tidak semua beneficiaries-nya mendapatkan itu ya, seperti itu. Nah, memang perlu kalau saya pribadi memang harus di cluster ya, maksudnya di cluster dan atau rate-nya beda-beda gitu ya, sesuai dengan kan kalau sensus penduduk kan pasti ada suatu sensus rumahnya seperti ini, rumahnya seperti itu, terus kemudian punya aset berapa, misal aset sawah dan sebagainya, atau peternakan dan sebagainya gitu ya. Jadi menurut saya sebenarnya perlu seperti ini. Cuma pasti banyak obstacles-nya ya, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang memang tidak memperhatikan ini. Maksudnya tidak memperhatikan ini kalau mungkin bagi kita sebagai masyarakat yang memang well educated sudah paham prosedurnya seperti apa. Tapi pertanyaannya bagaimana untuk masyarakat yang tidak well educated gitu ya. Ini hal yang kami hadapi sendiri gitu ya. Jadi kan kami memberdayakan pemulung kurang lebih 1.200 gitu ya di Jurangmangu Tangerang. Yang kami hadapi adalah mereka tidak punya KTP dan KK. Gimana mereka mau mendapatkan bantuan kalau mereka tidak mempunyai KTP dan KK seperti itu. Dan kalau ditanya mereka tinggal di mana, mereka tinggal di daerah yang rumahnya itu 5 kali 5 meter persegi seperti itu. Jadi pasti ada tantangannya. Cuma setiap level masyarakat itu pasti tantangannya beda-beda, Mas, kayak gitu. Dan yang dihadapi ya ini. Kalau bagi masyarakat yang memang sudah tahu caranya, pasti ya udah langsung dapat bantuan ini atau mungkin basic income ini, pendapatan tambahan. Tapi bagi masyarakat yang tidak well educated, mereka nyari uang aja susah, belum punya KTP dan KK, gimana dapat basic income? Secara prosedur aja mereka nggak punya seperti itu. Kalau ini menurut saya pribadi ya, Mas ya. Gitu. Makasih Mbak Lita, saya akan kembali ke Mbak Lita nanti, tapi ada poin menarik sini, tentu soal operasional tadi, saya kira legitimate, benar adanya. Saya akan pindah dulu ke Mbak Kania, karena mulai kelihatan benturan-benturan kecil dari cara memahami dunia ini. Jadi misalnya tadi tentang targeted, tentang ada kelompok masyarakat yang well educated, ada yang tidak educated. Dan itu argumen yang agak standar sebetulnya dan bisa saya pahami. Di banyak konsep tentang skema-skema bantuan sosial atau perlindungan sosial yang ada sekarang. Sementara tadi sempat disinggung sedikit oleh Mbak Kania, kalau kita balik nih, yang paling memahami kemiskinan kan orang miskin sendiri, atau biar tidak terlalu dramatis ya, yang paling paham dengan pengeluaran, kebutuhan, semua hitungan-hitungan itu adalah orang itu sendiri gitu. Dan jumlahnya banyak banget kan, sebanyak jumlah manusia gitu. Masih orang per orang ya. Belum lagi kalau manusia satu berinteraksi, persoalan pembagian keluarga makin kompleks. Nah, basic income dimunculkan antara lain karena pertimbangan itu. Jadi saya mau loncat ke Mbak Kania, bagaimana melihat yang tadi, saya lagi ini kolegial kita berdiskusinya, tidak saling menyerang tentu saja, bahwa yang disebutkan oleh Mbak Lita tadi itu sangat lumrah saat ini. Pandangan seperti itu termasuk dalam proses pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan. Dan itu menjiwai sekujur jiwa dan raga kebijakan di Indonesia saat ini. Sementara Mbak Kania udah bilang, ya bahkan di replace gitu, misalnya itu kan udah maju banget gitu, sementara kita masih tertati-tati gimana nih, coba memahami. Silakan direspon yang tadi Mbak. Iya Mas Sony, makasih. Mbak Lita, Maaf, gear-nya saya pindah ya, saya langsung pindah gear ya, langsung. Tapi silakan balik-balik, silakan Mbak Kania, silakan. Iya. Concern dari Mbak Lita jujur gini, saya frameworknya ketika melihat basic income adalah saya membandingkan basic income dengan kebijakan welfare sebelumnya ya. Jadi kalau isunya adalah gimana kalau orang nggak punya kakak dan lain sebagainya, buat saya itu irrelevan dalam mempertimbangkan apakah basic income harus diambil atau enggak sebagai opsi. Karena di pilihan sebelumnya pun akan sama aja dong berarti masalah itu kan. Jadi kayak ya kalau masalah itu ibaratnya pertanyaannya justru gini, should we have a welfare policy at all gitu kan. Kalau permasalahannya di titik di mana apakah orang bisa menerima kebijakan welfare atau enggak.
Kayak yang selama ini ada, misalnya mungkin bantuan program keluarga harapan mungkin ya, atau kemudian subsidi bahan pokok atau apa, itu kan bentuk-bentuk kebijakan kesejahteraan ya atau welfare policy yang ada selama ini. Nah, kalau saya melihatnya basic income itu adalah opsi yang ditawarkan untuk men-challenge, untuk menantang kebijakan-kebijakan welfare yang ada selama ini. Nah, kalau misalnya ada isu di mana terkait dengan administratif segala macam orang nggak bisa menerima suatu welfare policy, ya ini buat saya adalah isu yang irrelevan dalam hal membandingkan basic income versus welfare policy yang ada. Karena ini masalah yang udah ada dari sebelumnya kan, maksudnya dengan welfare policy yang ada pun masalah ini ada gitu. Jadi terlepas dari kita pakai welfare policy atau yang lain atau pakai basic income, masalah administratif itu ya harus diselesaikan di urusan yang lain gitu. Maksud saya ini nggak ada relevansinya dengan si basic income itu sendiri gitu loh. Nah, sementara yang menjadi isu dari basic income itu sendiri adalah seperti yang tadi Mas Sony sempat angkat lagi juga ya, yang dipersoalkan adalah dengan kebijakan welfare yang ada sekarang, apakah kita memang sudah optimal memberikan orang apa yang mereka butuhkan gitu kan. Nah, sedangkan basic income idenya adalah kalau kita kasih orang suatu pendapatan tetap ya, yang sama ke semua orang nih, dasar gitu, pendapatan dasar, ya mereka bisa memilih sendiri uang itu mau dipakai untuk apa, kayak gitu kira-kira ide dari si basic income ini. Nah, kalau misalnya terkait, lagi-lagi ya, kalau terkait isu administratif segala macam, kayak orang nggak punya KTP atau nggak punya kakak segala macam, buat saya ya itu adalah isu yang kita harus selesaikan terlepas dari adanya urusan basic income atau enggak gitu. Maksudnya ya itu adalah isu administrasi negara yang dimana pendataannya nggak lengkap, ya negara harus berusaha melengkapi itu terlepas dari kita membicarakan kebijakan basic income atau enggak, ya kan? Karena semua kebijakan yang ada memang basisnya akan pendataan warga negara itu kan. Jadi kalau orang nggak punya KTP, orang nggak punya kakak, ya dia juga nggak bisa BPJS, dia juga nggak bisa mungkin pendidikan dasar, masuk sekolah, segala macam, dan lain sebagainya. Jadi kayak bahkan jauh sebelum masalah basic income, ya itu memang harus diselesaikan gitu kayak. Saya melihatnya seperti itu terkait dengan ini ya masalah dasar seperti ini, maksudnya untuk basic administrasi warga negara. Nah, cuman kemudian saya juga melihat ada masalah yang justru lebih intriguing lagi ya tadi sebenarnya seperti angkat sama Mas Sony. Bahkan ya sebelum masuk ke yang lebih intriguing, saya boleh, ingin mempertahankan apa namanya biar nggak kita akan ke situ. Boleh. Minta maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Ditahan aja, saya akan kembali ke situ. Makasih Mbak Kania untuk klarifikasi saja bagi yang mengikuti ini. Yang dimaksud Mbak Kania sebagai tidak relevan tadi lebih ke problem itu akan ada terlepas apapun skema yang kita bicarakan data gitu. Jadi bukan argumen Mbak Lita yang irrelevan, tapi tadi konteks tadi untuk tidak disalahpahami gitu ya. Iya. Mbak Kania saya akan balik, tolong ditahan yang tadi itu menarik banget. Saya akan balik lagi ke Mbak Lita. Mbak Lita tadi sebutkan tentang dengan keterbatasan anggaran kita perlu, dan ini legitimate lagi sangat masuk akal, kita perlu menggunakan anggaran itu untuk berbagai keperluan ya, berbagai bidang, berbagai sektor gitu. Artinya antara lain juga termasuk basic income. Nah, Mbak Lita kira-kira melihat nggak kemungkinan katakanlah kalau yang seperti itu lebih disederhanakan gitu ya, sehingga misalnya jadi ada skema seperti basic income di mana macam-macam yang skema tadi itu jadi misalnya cuma mungkin bukan satu tapi lebih sederhana lah dari yang sekarang gitu. Kemudian bagi penerima atau beneficiary itu misalnya berupa basic income. Nah, saya minta kira-kira Mbak Lita membayangkan kalau apa yang terjadi dari bermacam-macam kebijakan itu ya, kebijakan lingkungan termasuk misalnya bantuan untuk masyarakat dekat hutan, kemudian PKH masyarakat dekat hutan, terus macam-macam lah yang ada konteks lingkungannya. Kalau itu misalnya disederhanakan aja gitu ya, semua dapat gitu. Enggak, saya ingin coba mendalami kira-kira Mbak Lita membayangkan seperti apa gitu kalau ada skema yang kira-kira lebih sederhana gitu dari yang ada sekarang. Selagi kita punya sekarang tuh bagus, perlu kita dukung, kita sambut dengan baik. Tapi itu memang beda-beda dan ada banyak gitu. Dan kalau masing-masing program itu butuh tadi yang soal data, tiap kali ada program di data lagi misalnya juga muncul persoalan lain. Tapi kira-kira Mbak Lita melihatnya bagaimana kalau misalnya yang tadi itu disederhanakan misalnya, apa kira-kira kemungkinannya gitu ya? Silakan Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Sony. Jadi
kalau ditanya dibayangkan ya basic income terutama untuk beneficiaries yang bisa dibilang terdampak ya. Terdampak even contohnya kita ambil contoh di Papua aja ya, karena kan dari riset basic income for nature and climate ini kan juga di daerah Papua gitu ya. Jadi kalau saya bayangkan kan secara tidak langsung SDA atau sumber daya alam itu kan secara tidak langsung diambil ya, gitu ya, diambil dan juga dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, betul. Dan di situ kan ada masyarakat. Masyarakat itu tidak hanya masyarakat biasa ya, tapi ada masyarakat adat dan sebagainya yang bisa dibilang mereka sudah mempunyai itu sejak zaman nenek moyang mereka seperti itu. Nah, sebenarnya ini saya kembali bertanya sebenarnya ya, apakah mereka mau gitu ya? Karena maksudnya gini, apakah mereka mau gitu ya? Bisa gambarannya hutan yang sudah mereka jaga sejak nenek moyang kita kemudian diganti dengan bahasanya gampangnya uang kompensasi atau yang lain sebagainya gitu. Walaupun nanti tidak tahu bahasa mereka seperti apa gitu. Nah memang ya saya bilang ya, kalau basic income itu diterapkan di seluruh masyarakat Indonesia itu pasti mereka akan sangat menerima. Cuma apa nih feedback-nya buat mereka kayak gitu. Karena kan ini juga sebenarnya nyangkut dari tadi hasil dari Mbak Tania ya waktu sharing di awal bahwa kalau kita ngomongin hari ini kan juga itu related dengan masa depan in the future. Nah, kita udah banyak bayar untuk hari ini gitu ya. Nah, terus nanti yang masa depan gimana dong gitu ya. Jadi ini sebenarnya tambahan lagi ya. Sebenarnya kalau ngomongin pasti kedepannya pasti mereka juga mikir gimana agar bumi ini tetap survive gitu ya. Apalagi kan sekarang tadi saya sedikit cerita climate change kan dampaknya banyak banget ya, mulai dari cuaca dan sebagainya gitu. Nah, memang apapun yang kita ambil tuh semua pasti ada konsekuensinya, Mas, gitu ya. Even dari basic income-nya, kemudian dari pembukaan lahannya, SDA-nya, eksploitasi, dan sebagainya. Nah, PR-nya bagaimana gitu ya, apa yang kita tanam hari ini tuh sama dengan masa depan nanti gitu ya. Paling tidak adanya penurunan, tapi adanya kestabilan gitu. Jadi kalau ngomongin related hari ini, ngapain kita mikir untuk masa depan, maksudnya orang masa depan mikirin belum tentu mereka mikirin yang sekarang kayak gitu. Nah, kalau aku mikir tuh sebenarnya ini juga kembali lagi ke mungkin gambarannya nenek moyang kita, kenapa kita ada local wisdom, kenapa ada masyarakat adat. Secara tidak langsung sebenarnya mereka juga mikirin loh buat kita gitu. Nah, PR-nya adalah bagaimana agar yang sekarang kita pikirkan, even mau basic income for nature and climate, pendapatan dan sebagainya, tambahan pendapatan itu bisa sama dengan kondisi masa depan tadi gitu. Jadi tidak ada penurunan gitu. Malah kalau bagus ada kenaikan gitu. Tapi kalau kenaikan itu harus banyak hal yang perlu kita lakukan. Paling tidak ada kestabilan yang hari ini kita dapatkan, yang kita lakukan dan juga kestabilan di masa depan nanti gitu. Itu sih gambaran dari saya, Mas. Makasih Mbak Lita, saya akan balik lagi. Saya ke Mbak Kania dulu. Apakah yang mau disampaikan tadi masih terkait yang poin sebelumnya? Silakan ya, Mbak Kania, silakan. Enggak, saya jadi baru, maksudnya tadi ketika Mas Tony sempat membahas ya beberapa argumen kontra basic income, itu juga mungkin perlu dipikirkan, karena saya juga baru ya, misalnya terutama mungkin isu free riders ya di sini ya. Jadi kan dipertanyakan bagaimana sih kalau orang yang kerja nggak ngapa-ngapain juga dapat income semua gitu kan. Jadi mungkin akan ada banyak orang yang merasa nggak ada insentifnya nih untuk saya lebih rajin gitu kan, atau maksudnya lebih produktif. Jadi kenapa saya nggak santai-santai aja, saya juga dapat income gitu kan. Nah sebenarnya kalau selama balance ya jumlahnya gitu kan antara proporsi yang free riders dan enggak, mungkin bisa tercover ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba jadi chaos, terlalu banyak yang free riders juga, mungkin sistemnya bisa collapse juga ya. Jadi setelah saya pikir-pikir kan mungkin memang dua hal itu ya. Satu tadi di sisi climate, kita juga punya banyak free riders yang nggak mau merawat lingkungan tapi mau bernapas menggunakan oksigen. Yang kedua, kalau kita menerapkan basic income juga akan mungkin banget nih ada free riders dari sisi menerima income aja tapi nggak melakukan aktivitas produktif apapun, bahkan termasuk yang model baru ya tadi kata Mas Sony, misalnya beraktivitas di sosial media gitu misalnya. Ya jangan-jangan ada juga orang yang bahkan nggak mau beraktivitas di sosial media untuk kemudian produktif, dalam artian datanya bisa digunakan gitu kan, bisa diutilize gitu misalnya. Jadi itu ya memang ya isu free riders ini akhirnya jadi masalah yang perlu di riset lagi atau dipikirkan lagi bagaimana nih solusinya gitu kan, karena
lagi-lagi kita bisa melihat potential problems-nya ya kalau misalnya itu kemudian jadi nggak balance gitu kan, terus ya jadi out of control. Ya itu sih paling saya tadi yang saya bilang intriguing karena itu poin dari Mas Sony sebenarnya, terus jadi kepikiran. Ya. Makasih Mbak Kania. Makasih. Nanti yang free rider kita akan masuk lagi karena sudah diangkat sebelumnya. Ya. Jadi sedikit sebelum kita lanjutkan, sedikit informasi saja. Betul yang diangkat tadi tentang persoalan free rider, tapi empiriknya sebetulnya tidak seperti itu gitu ya. Dan salah satu yang jadi agak lebih kompleks dalam diskusi basic income adalah tadi yang sempat singgung dan Mbak Lita, apakah kerja atau tidak kerja. Jadi kalau di kami misalnya meneliti itu kita menyebutnya sebagai misalnya apakah dia punya kontribusi secara sosial, dan itu not necessarily kerja, apalagi kerja dalam mekanisme pasar kerja. Sebagai contoh misalnya ibu yang memilih menjaga anak-anaknya, atau biar lebih dramatis, ibu yang memilih menjaga anaknya, dulu anak itu namanya Bill Gates, atau pendiri Apple, atau siapapun lah gitu. Mereka tidak dalam struktur kompensasi dan pasar kerja itu. Tapi sumbangan, saya lebih khawatir kapitalisme bisa kolaps kalau mereka nggak berperan apa-apa dibanding yang kekhawatiran yang tadi. Nah, ini yang ingin dimasukkan dalam percakapan tentang non compensated work atau contribution tadi itu mungkin bisa jadi lebih penting dari yang persoalan free rider. Tapi saya menahan diri tidak masuk situ. Saya ingin gali, justru kami ingin dicerahkan oleh Mbak Lita dan Mbak Kania di sini, kita bisa punya sesi yang lain untuk itu. Nah, yang free rider tadi kira-kira gitu ya, kalau misalnya kita membayangkan, jangan yang basic income dulu gitu ya. Ada nggak hal-hal di mana free rider, tadi Mbak Kania udah agak lebih teknis masuk, jangan-jangan mungkin ada threshold gitu ya, sehingga sistemnya collapse kalau misalnya kelompok yang free rider gitu ya, atau kemudian yang mau menyumbang dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dibalik begini, mungkin nggak ya, ini pertanyaan untuk Mbak Lita dan Mbak Kania sama-sama, kalau misalnya mereka diberi kesempatan untuk nggak dulu mikir pendapatan, tapi pendapatannya dikasih, kayak misalnya saya dikasih orang tua saya, udahlah Son, lu nggak usah ngapa-ngapain, dikasih uang sekian, lu mau surfing seharian, kayak mau nulis puisi, kayak mau coding, kayak mau apapun gitu. Potensi untuk free ridernya ada nggak kira-kira? Misalnya gitu ya, kalau kita balik gitu ya, bahwa kesempatan itu diberikan dulu, dan apakah akan ada free rider atau tidak gitu. Menurut saya lagi, ini bukan observasi banyak orang, tapi menurut Mbak Lita atau Mbak Kania. Sekali lagi kita belum masuk ke bagaimana membiayai ini gitu ya. Pertama, saya seorang ekonom, saya bisa lebih visible untuk menjawab itu, tapi saya nggak mau masuk ke situ dulu gitu soal bayar membayar. Nanti kita bahas lain kali, tapi ada Mbak Lita, ada Mbak Kania yang menarik nih perspektif yang jangan dulu soal uangnya dari mana dulu. Jadi jangan dulu khawatir uangnya. Dan uang itu politis banget ya. Waktu terjadi COVID gitu, obligasi kita dibeli langsung 100 triliun gitu. Dari mana uangnya? Kok kita nggak bahas itu? Uang itu bukan soal sebetulnya. Atau ada MMT, saya tahu geng MMT ada sih, tapi jangan dulu masuk situ. Ketika dibutuhin jadi ada gitu ya. Jadi ada gitu, atau malah macam-macam. Tapi balik ke pertanyaan saya, kira-kira kalau misalnya gitu ya, Mbak Kania dan Mbak Lita, kalau ada misalnya dukungan, saling nggak banyak banget ya, tadi dibilang tambahan sedikit yang memberi kita kesempatan untuk melakukan apa-apa di luar yang ingin kita lakukan, tapi belum dimungkinkan saat ini, dan hanya dimungkinkan kalau ada misalnya tunjangan atau dukungan itu gitu ya. Punya pendapat nggak untuk coba kita tackle yang tadi gitu? Ya, silakan ya, mulai dari Mbak Lita dulu, nanti ke Mbak Kania kalau bisa respon cepat, silakan ya. Katakanlah kita diberi basic income gitu, kira-kira ada niat nggak untuk free ride gitu? Kita dulu ya. Jangan dulu orang lain, kira-kira kalau kita pribadi gimana tuh melihat itu? Silakan. Oke Mas, mungkin ini aku juga sama teman-teman perlu memastikan aja, dan mungkin ini ya bukan sama-sama paham ya apa itu free ride gitu ya. Free ride kan secara tidak langsung kan orang yang mendapat manfaat dari suatu produk tanpa biaya ya gitu ya. Biar sama-sama enak, takutnya kita beda misassumption sama teman-teman peserta. Betul, terima kasih sudah mengingatkan itu ya, penting ya. Soalnya the basic is very important ya, karena kan khawatirnya teman-teman di sini bahasa-bahasa seperti ini nggak semua orang tahu kan. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya semuanya kalau kita ngomongin orang tuh sebenarnya dibalikin dari niatnya ya Mas ya, gitu ya. Ada yang memang orang
orang niatnya dapat basic income ini mungkin buat tabungan gitu, atau mungkin untuk pembelanjaan biaya-biaya yang mungkin dia bisa dibilang biaya-biaya keseharian gitu ya. Semuanya sebenarnya penggunaan ini, spend money ini dibalikin ke orangnya mau seperti apa gitu. Nah, gimana nanti terus tiba-tiba ada free rider, terus seperti apa. Nah, ini dibalikin lagi sebenarnya orangnya itu mau seperti apa sih gitu. Apalagi kalau misal orang udah mendapatkan basic income, kan kita juga nggak bisa ngelacak ya, ini orang bakalan digunakan untuk apa, kayak gitu kan. Gitu. Nah, gimana gitu ya agar free rider ini bisa dibilang nggak banyak atau dan seperti apa ya, saya pribadi itu akan sangat susah untuk mengetahui apakah akan digunakan free rider atau tidak. Tapi ya memang alangkah baiknya mungkin kalau memang sudah terdeliver dengan baik gitu ya, ya pasti ada opsi-opsi yang bisa diberikan saran ya, apalagi di sini kan teman-teman dari Basic Income kan bisa memberikan panduan. Basic Income itu sebenarnya bisa digunakan untuk apa-apa saja sih gitu, tanpa menyanggung free rider kayak gitu. Jadi hal-hal sebenarnya semuanya dibalikin lagi ke komunikasi dan niatnya orang ya, mau digunakan seperti apa, walaupun pasti nanti kalau kita seudon lagi bisa aja digunakan jadi free rider gitu ya, tapi sebenarnya dibalikin lagi ke orangnya sebenarnya Mas, kayak gitu. Terima kasih, makasih banyak ini Mbak Lita. Saya ingin ke Kania dan masing-masing juga kayaknya perlu merespon yang tadi. Jadi kita sudah bicara shoe zone, kita sudah bicara free rider, tentang apa menunggang bebas gitu ya, nunggang orang lain untuk keuntungan kita. Nah, tapi kalau bisa berbagi, terutama oleh Mbak Kania, salah satu ide dari basic income kan sebetulnya karena kita nggak sepenuhnya paham soal yang Mbak Lita bilang tadi, kalau uang diberikan akan digunakan untuk apa. Tentu sebagian peneliti dan penganjur kebijakan mencoba menelusuri itu. Boleh nggak uangnya jangan beliin baju apa atau rokok gitu ya. Ya tentu itu ide dan niatnya baik, tapi saya bayangkan kalau kelompok saya 50 orang masih bisa saya trace, kalau di jutaan orang penduduk Indonesia, barangkali biaya untuk trace itu malah lebih mahal gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih, bisa merespon nggak ya Mbak Kania? Saya bisa prediksi Mbak Kania akan merespon apa, tapi barangkali lebih kritis mengaitkannya dengan free rider tadi ya. Jadi yang tadi, silakan Mbak Kania. Gimana yang mesti direspons apa nih Mas Sony? Yang perlu direspon adalah tadi misalnya ada isu free rider, dan karena ada free rider kita tadi disinggung oleh Mbak Lita, kita juga nggak tahu gitu apa bisa dilacak atau tidak, uangnya digunakan untuk apa, itu kan asumsi ada informasi yang sangat kuat, kita tahu Mbak Lita ini jam sekian mau ngerokok atau enggak gitu, dari basic income atau enggak gitu, misalnya gitu, atau siapapun contoh Mas saya gunakan tadi, yang 1-2 orang bisa, tapi kalau di jutaan orang itu biaya untuk mengawasi itu barangkali lebih juga nggak murah gitu ya, baik biaya yang nyata, uang bayar orang untuk ngawasi itu, atau biaya kita harus tidur tapi mikirin orang ini pakai uang itu apa, itu juga biaya yang nggak terkelihatan. Jadi itu kemudian kaitkan dengan aspek free rider tadi, dia kan yaitu problem tadi, tapi antara lain kan begitu banyak kontrol atas skema-skema yang ada sekarang yang bukan basic income karena didorong kekhawatiran atas free rider itu. Gitu. Kan Mbak Kania melihat nggak agak kontradiksi di dalam dirinya gitu ya? Silakan Mbak Kania. Iya. Maaf saya mulai agak lebih ini ya, lebih mudah-mudahan jam yang baik untuk diskusi bulan puasa apa namanya. Silakan ya. Iya, sebenarnya saya juga ngeliatnya kalau misalnya di trace gitu pastinya bakal jauh lebih mahal sih, kalau dugaan saya ya, kalau saya hitung-hitung kasar gitu kayaknya jauh lebih mahal. Justru itu kebijakan-kebijakan seperti ini kan emang kontrol, evaluasi dan enforcement-nya yang biasanya jadi mahal ya kalau kita nggak membuat dia jadi auto comply gitu. Makanya tadi kan saya selalu bertanya tuh maksudnya apa ya desain sistem yang bisa membuat behavior-nya itu akan auto comply gitu kan. Karena enforcement-nya itu akan jadi jauh lebih mahal nanti daripada mendesain sistemnya, daripada eksekusi sistemnya itu sendiri, maksudnya untuk bantuan basic income itu sendiri. Kalau kita harus membuat misalnya 80% orang cenderung nggak comply, terus kita harus enforce 80% orang ini, ya ini nggak bakal sanggup sistemnya gitu kan. Nah, makanya memang mungkin Mas Sony dan teman-teman ekonom behavioralis mungkin yang udah bisa punya skema ya bagaimana desain sistem yang insentif disinsentifnya itu jadi make sense untuk orang-orang ya kan, sehingga mereka bisa secara otomatis dengan kehendak bebasnya bisa comply anyway gitu kan, tanpa harus ada tadi mungkin kontrol yang terlalu gimana. Nah, sementara kalau untuk isu yang free rider, maksudnya dalam artian
ya bagaimana nih kalau orang semua menerima itu tapi ternyata produktivitas kita tuh jadi drop gitu kan, karena ternyata orang jadi nggak produktif lagi gitu misalnya kan. Saya nggak tahu secara empirisnya kemungkinan ini bagaimana ya, apakah likelihood-nya tuh tinggi untuk ini terjadi atau enggak. Tapi tadi Mas Sony sempat bilang gimana kalau kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau saya sendiri, karena saya ibaratnya udah termasuk yang di atas safety net-nya gitu ya. Jadi kemungkinan besarnya sih ya saya nggak bakal tiba-tiba berubah jadi non produktif dalam artian nggak ngerjain apa-apa gitu kan. Karena posisinya saya sekarang sudah mempunyai suatu pekerjaan gitu kan. Nah, jadi kalau saya pribadi ya saya nggak akan menjadi pihak yang kemudian menjadi non produktif setelah mendapatkan basic income gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi mungkin perlu dilihat ya kan pada konteks yang lebih general. Nah, tadi mungkin Mas Sony dan teman-teman researcher di Basic Income Lab yang udah punya datanya mungkin bagaimana kecenderungan perilaku orang-orang ya secara umum ya kan. Karena tadi kalau saya ngeliatnya ya akan selalu ada threshold, operational threshold lah ya. Bagaimana suatu sistem bisa beroperasi kalau misalnya operating cost-nya nggak ketutup gitu kan, ya nggak bisa operate gitu ya. Jadi saya ngelihatnya asalkan emang hitungan itu udah cukup jelas ya kan, di depan kita udah pemetaan nih ya kemungkinannya kecenderungannya akan ke sini, saya rasa itu tetap menjadi opsi yang optimal ya untuk orang diberikan pilihan tadi memilih kebutuhannya sendiri dengan suatu model voucher atau kayak basic income tadi. Tapi menarik juga saya sempat lihat di Slido ada yang mengangkat bagaimana kalau skemanya bukan uang gitu, kayak kenapa kita jadi bertumbuh pada uang gitu kan, kenapa nggak orang langsung aja disediain listrik gratis, energi gratis, air gratis, segala macam. Nah, kalau itu mungkin nanti bisa jadi bahan topik lanjutan ya, saya rasa itu menarik juga untuk dipikirkan gitu, opsi-opsi seperti itu. Makasih Mbak Kania. Saya berusaha stick dengan beberapa poin, tapi semakin tak bicara mungkin banyak muncul ide baru. Tapi saya coba gali beberapa yang saya kira juga tidak kalah penting. Saya akan balik ke Mbak Lita, sekali lagi akan jadi mundar-mandir gitu, bolak-balik gitu, dan mencoba menahan diri untuk tidak merespon terlalu berlebihan. Nah, kembali ke Mbak Lita bilang tentang kita nggak boleh shoezone gitu ya. Artinya dia punya asumsi awal tentang orang lain gitu ya. Nggak berpandangan buruk bahwa kalau ada dapat basic income dia akan gunakan untuk apapun itu. Kemudian itu filosofi yang luar biasa. Di seberang Mbak Lita ada Mbak Kania bilang juga mulai memunculkan filosofi tentang kehendak bebas gitu ya. Nah, basic income ini mungkin nggak ya, kalau saya pengen tanya, kalau misalnya kita asumsikan dulu misalnya gitu ya, bahwa orang-orang itu baik gitu ya, itu dulu asumsi kita, atau orang-orang itu dia mampu kok mengorganisir diri, dia punya kehendak sendiri gitu, makanya namanya orang gitu ya. Misalnya kalau kita berpandangan seperti itu, atau kalau kita longgarkan dikit gitu, misalnya oke deh, dia nggak sepenuhnya kehendak bebas, dia dipengaruhi apa yang dia lihat, dia dengar, tadi dibilang bubble-nya kan dia bilang, atau teman-teman saya meneliti enzim, mereka bilang soal enggak, kehendak bebas bisa dipengaruhi enzim apa yang dipicu oleh makanan yang dia makan, macam-macam kompleks banget, saya nggak masuk situ, tapi asumsi ada deh kehendak bebas gitu. Kemudian tadi suzon tadi gitu, asumsinya semua baik, tapi mungkin ada orang yang nggak sepenuhnya baik dalam society kita, makanya ada penjara, ada pengadilan, seterusnya. Tapi mungkin juga nggak semua orang seperti itu. Nah, kalau porsi secukupnya kita taruh ke masyarakat kita, bahwa masyarakat kita ini pada dasarnya bisa dipercaya, pada dasarnya punya kehendak bebas, tapi ya itu tadi ada tadi yang nggak semuanya baik, nggak semuanya mampu menjalankan itu. Skema seperti apa yang kebayang gitu? Kalau misalnya lebih konkret lagi, skema yang kita punya sekarang yang Mbak Lita sampaikan tadi, bisa umum atau bisa yang terkait climate, atau misalnya basic income kalau mungkin kira-kira. Silakan ya. Ini saya coba turunkan dari yang kita obrolin tadi. Nanti saya akan pindah ke poin yang lain setelah ini ya. Silakan. Mulai dari Mbak Lita dulu ya. Tadi yang shoe zone, tidak shoe zone, dan kemudian basic income gitu sebagai sebuah skema. Silakan. Oke Mas, kalau kebayangnya saya ya sebenarnya basic income itu gimana nih untuk pertanggungjawabannya, terutama kan biasanya kita dikasih income secara for free, kemudian apa yang akan dialokasikan. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini kita bisa adaptasi dengan konsep-konsep yang sudah ada ya Mas. Gambarannya seperti ini. Contohnya nih perlu adanya kalau misal mau ada tadi kita takutnya ada free rider dan sebagainya ya.
kalau mau aman sebenarnya perlu adanya pihak ketiga itu. Maksudnya pihak ketiga itu gini, kan contohnya masyarakat itu terutama umat muslim wajib untuk zakat gitu ya 2,5% atau mungkin zakat di hari di bulan-bulan kurban seperti itu. Nah kan perlu adanya lembaga khusus pihak ketiga yang organize itu semuanya gitu. Nah kalau kita bayangin related for climate and nature gitu ya, sebenarnya bisa saja gitu ya, itu bisa skema-skema ini bisa diterapkan gitu ya. Misal dari sekian persen basic income yang didapat, masyarakat dianjurkan untuk menaruh di lembaga yang memang mereka bertanggung jawab di bidang climate and nature, di bidang konservasi. Jadi bisa dibilang bukan targetnya ya, outputnya tuh jelas, uang itu akan dibawa kemana gitu. Kalau mau ngomongin climate and nature gitu ya. Ini kalau ngomongin basic income for climate and nature, tapi kalau ngomongin secara general itu sebenarnya juga dikembalikan lagi. Tapi kalau alangkah baiknya mau dilihat traction-nya, sejauh mana ini uangnya digunakan dengan semestinya, ya perlu adanya pihak ketiga. Pihak ketiganya bisa lembaga, yayasan, dan sebagainya gitu kan. Nah itu lebih enak lagi nih. Gitu. Nah sebenarnya ini juga sebagai diskusi lebih lanjut lagi, apakah perlu adanya keterlibatan pihak ketiga, apalagi kalau ngomongin climate and nature kan tidak semua orang ekspertis di sana ya gitu. Apalagi kita ngomongin 250 juta masyarakat Indonesia, memang mereka paham what is climate and what is nature gitu kan. Nah, ya perlu adanya kalau mau lebih spesifikin lagi, ya perlu adanya pihak ketiga yang tahu ini gitu ya. Sekian persen dialokasikan gitu atau mungkin dipotong gitu ya. Tapi memang hal-hal yang dipotong ini biasanya tadi seudon lagi, siapa tahu dikorupsi dan sebagainya kan kita juga nggak tahu ya gitu. Jadi ya kalau aku saran dan kalau aku kebayang untuk skemanya perlu adanya pihak ketiga untuk mengelola dana ini, terutama dari masyarakat for climate and nature di basic income itu, kayak gitu. Artinya memang perlu pihak di luar kita yang terlibat di situ gitu. Tentu bukan cuma pengelolaan keuangan, bisa yang lain. Nah, terkait pihak ketiga ini juga saya kira menarik secara filosofis bagi Kania ya, pelibatan pihak di luar kita dan ada kehendak bebas. Silakan Kania responin tadi. Sebelum kita pindah ke topik, minta maaf topiknya menarik terus berkembang, saya mau balik lagi. Silakan Mbak Kania respon yang tadi dulu ya. Yang perlu tadi direspons bagian mana nih? Tentang yang suudzon tadi ya, maksudnya bagaimana? Tidak spesifik ke Mbak Suzon, jadi Suzon tadi lebih ke sebagai perbandingan aja bahwa ada poin-poin diskusi yang muncul yang punya kemungkinan beririsan, tidak selalu harus sama, tapi yang saya harapkan adalah Mbak Kania bisa merespon dan bisa soal kehendak bebas gitu. Barangkali mungkin free rider adalah justru itu yang rasional misalnya atau apa. Jadi poinnya adalah ingin lihat bahasa teknisnya mungkin kayak fondasi mikro atau prekonsepsi perilaku gitu tentang zone, tentang kehendak bebas, tentang free rider gitu. Tapi poin yang mungkin bisa direspon Mbak Kania adalah yang tadi itu, karena tadi berkembang juga ada dianjurkan Mbak Lita itu ada pihak lain yang terlibat gitu kan, jadi makin kompleks ini. Tapi Mbak Kania mungkin bisa respon yang soal basic income, tapi kemudian ada misalnya ya orang tuh punya kehendaknya sendiri gitu, termasuk menggunakan itu. Tapi direfleksikan dengan diskusi kita barusan, silahkan. Iya, kalau mengenai nantinya misalnya income itu kemudian dipakai untuk apa gitu ya, mungkin untuk membeli kebutuhan apa gitu misalnya. Kalau saya sih kalau di titik itunya, saya mikirnya balik ke dalam framework kebijakan publik ya. Saya melihat semua tindakan kita selama ini juga dalam bagaimana kita berkonsumsi segala macam sebenarnya juga sudah ada semacam safety net-nya gitu ya, yang memastikan eksternalitasnya itu terkontrol gitu kan. Ya misalnya bahkan aktivitas merokok misalnya, ya kita juga pajakin lebih tinggi misalnya, kemudian ada pembatasan, cuman boleh pakai di sini gitu kan misalnya. Itu kan sudah ada. Maaf saya interupsi, mungkin bisa sebut sedikit tentang eksternalitas apa gitu biar bisa di. Oh iya, eksternalitas iya. Eksternalitas misalnya kalau terkait dengan merokok kan eksternalitas salah satunya tentunya kesehatan ya. Nah, karena kesehatan itu kita subsidi juga, ya jadi eksternalitas itu akhirnya balik ke kita lagi kan, maksudnya ke pajak dalam hal ini yang menanggung permasalahan yang datang dari situ gitu kan. Nah, makanya karena ada eksternalitas seperti ini, selain yang mengkonsumsi itu sendiri, orang yang di luar dia juga terdampak ya kan, mungkin di lingkungannya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Makanya akhirnya dilakukanlah berbagai kebijakan yang membatasi ini ya kan, salah satunya dinaikannya cukai misalnya, naik terus gitu ya dan seterusnya. Terus juga ada pembatasan untuk penggunaannya itu sendiri, nggak bisa secara bebas di berbagai tempat, tapi khusus nih cuma bisa di tempat ini doang dan lain sebagainya gitu kan.
Kalau ke depannya mau dibikin lebih banyak lagi batasan segala macam, saya rasa itu bisa didiskusikan di framework public policy-nya itu sendiri, ya kan. Jadi menurut saya kalau terkait dengan orang akan menggunakannya itu untuk apa, itu bukan menjadi bagian dari sistem si basic income ini sendiri kalau menurut saya, tapi itu bagian dari sistem public policy yang mengatur eksternalitas publik gitu, yang dimana eksternalitas itu tidak bisa kita isolate di diri kita sendiri gitu kan. Jadi ketika kita mengkonsumsi sesuatu, kalau misalnya dia tidak keluar kemana-mana ya, maksudnya kena diri kita sendiri, mungkin ya nggak perlu diatur negara gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi sesuatu itu berdampak ke orang, ya termasuk misalnya kita menggunakan kendaraan bermotor ya kan, di mana ada emisinya jelas nih keluar, kita nggak bisa menelan asap knalpot kita sendiri gitu kan. Ya jadi itu akan diatur dalam skema public policy yang mengatur ruang publik gitu. Nah, buat saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau dari sisi basic income-nya sendiri, buat saya nggak perlu melakukan detail ya, maksudnya orang harus membeli apa atau boleh membeli apa segala macam, karena buat saya itu diaturnya di ranah kebijakan publiknya. Maksudnya bagaimana kita mengatur ruang publik ini boleh digunakan seperti apa, ya kan ada ambang emisi mungkin dan lain sebagainya, atau tadi cukai untuk konsumsi tertentu, barang-barang tertentu yang punya eksternalitas tinggi dan seterusnya gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Artinya di sejumlah hal tadi peran negara diperlukan atau dimungkinkan atau dianjurkan. Iya. Oke. Iya jelas. Iya karena eksternalitasnya tidak dikontrol di individu itu sendiri, melainkan bisa kena ke orang lain dan ekosistem gitu kan. Dan buat saya itu udah masuk ke ruang publik, maksudnya properti publik. Makasih. Mbak Lita, Mbak Kania, saya coba geser ke satu poin yang lain. Menarik, kita pindah ya bandulnya ke Mbak Kania. Mbak Lita saat ini tadi dibilang tentang, kalau saya, maksud saya itu Mbak Kania tadi, kalau saya malah mengusulkan untuk replace gitu, bukan nambah gitu. Artinya posisi seperti itu agak sedikit berbeda, bukan sedikit, bahkan agak banyak berbeda dengan posisi Mbak Lita yang menyebutkan beberapa contoh yang existing schemes yang tadi. Bisa dielaborasi lagi nggak kenapa itu harus replace gitu? Silakan Mbak Kania. Oh, itu tadi saya merespons masalah alokasi anggaran. Maksudnya anggarannya dari mana gitu kan. Nah, maksud saya yang di-replace itu memang welfare policy yang udah masuk ke belum ya, mungkin belum mengeksplor lah ya, bagaimana meningkatkan penerimaannya itu sendiri, ya kan, pendapatan negara itu sendiri. Jadi saya hanya mengeksplor dari anggaran yang udah tersedia, ya. Jadi dari pendapatan yang udah ada, nah itu ada nggak sih yang bisa di reallocate gitu kan. Nah menurut saya bisa banget ya beberapa welfare policy yang kira-kira udah nggak optimal juga eksekusinya gitu ya. Ya mungkin bisa diganti aja, jadinya kita ambil alokasi ini ke basic income nasional. Nah, tapi ini agak beda ya, Mas Sony, dengan yang terkait dengan carbon dividend tadi. Karena itu kan tadi di bayangan saya adalah itu menjadi justru additional ya, additional income ya, di luar dari national income. Kalau dia ada di daerah yang memang melestarikan alam gitu kan, yang memang menghasilkan oksigen, maka dia dapat extra income gitu. Nah, yang saya bahas barusan yang mereplace itu adalah yang nasional, ya, national basic income. Nah, itu menggantikan beberapa national welfare policies yang sifatnya mengatur kebutuhan itu apa gitu kan. Misalnya mungkin menyediakan bahan pokok, misalnya udah diatur nih, satu keluarga dapat gula, beras, atau apa. Nah, mungkin kebijakan yang seperti ini bisa diganti aja dengan ya national basic income. Sehingga silakan keluarga-keluarga memilih sendiri, ya kan, mereka butuh beras atau enggak, butuh gula atau enggak, kalau mereka nggak butuh, mereka nggak perlu beli gitu kan. Misalnya kayak gitu contohnya. Nah, sementara yang regional basic income yang berbasis carbon dividend tadi itu buat saya baru, itu justru tambahan ya. Jadi di luar dari welfare policies yang sudah ada sekarang gitu. Seperti Terima kasih. Mbak Lita mau merespon yang tadi kalau ingin memberi respon ke yang disampaikan Mbak Kania tadi. Jadi ada pembedaan ya tadi yang nasional dengan yang konteks spesifik. Silakan. Yang terkait replacement ya Mas ya? Atau betul ya. Ya betul. Soal replacement itu sebenarnya saya setuju banget. Cuma mungkin bahasanya bukan replacement ya, mengupgrade kali ya, mengupgrade atau bahasanya apa ya? Melihat dengan kondisi yang ada gitu. Karena kan pasti ada kebijakan-kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang kayak gitu. Jadi kalau saya tambahan lebih itu ya, mereplace dengan kondisi yang ada, atau mungkin bahasa keren teknologinya upgrade kali ya kayak gitu. Karena kan kebijakan mungkin di tahun long time ago gitu ya, ternyata kondisi yang aktual sekarang sudah tidak bisa diimplementasikan gitu, apalagi dengan selalu berbagai macam
riset, perkembangan riset dan sebagainya. Apalagi sekarang kita sedang mengomongkan basic income for nature and climate. Orang-orang hanya dulu berpikirnya basic income aja. Nah, semakin ke sini kan orang berpikir ini juga perlu nih dipikirkan bagaimana untuk nature and climate-nya seperti itu. Dan terkait tadi sembako dan sebagainya, saya setuju banget karena kan setiap kebutuhan orang kan beda-beda ya Mas ya gitu. Dan kalau misal kan pasti ada beberapa opsi itu alangkah baiknya. Karena ada orang yang tipe aku mau duitnya aja deh, aku mau bentuknya secara produk aja deh gitu. Jadi sebenarnya tergantung kayak gitu dengan jumlah nominal yang sama seperti itu. Makasih ya, saya diingatkan tentang waktu, masih ada beberapa pertanyaan di list saya setelah kita ngobrol tadi yang barangkali belum bisa kita selesaikan hari ini. Saya berharap kita bisa berdiskusi lanjut di lain waktu, tapi kita juga punya sejumlah pertanyaan yang datang dari peserta yang kalau misalnya Mbak Dita munculkan untuk coba kita respon. Hukum besinya tentu saja merespon lebih cepat, lebih banyak yang bisa kita respon. Mudah-mudahan bisa melihat yang ditampilkan di sini, gitu ya. Kita coba. Ini juga ada tanda like berapa jumlah itu mungkin kita bisa address lebih dulu, gitu ya. Pemenuhan kebutuhan pokok bisa tanpa uang, gitu ya. Contoh yang disebutkan Mbak Lita tadi. Ya, jadi poinnya adalah tidak tentang uang terus-menerus gitu, karena ini terkait basic income. Mau merespon, silakan cepat saja Mbak Lita dan Mbak Kania, cepat saja gitu ya, silakan. Ya, ini tergantung sih mekanisme gimana ya. Cuman yang saya bayangkan yang mungkin bisa fair untuk semua ya orang memproduksi kebutuhannya masing-masing ya kan. Kalau misalnya yang terjadi selama ini kan kita pembagian kerja ya. Jadi misalnya Mas Sony produksi beras, saya produksi gula. Nah terus kita saling bertukar lah gitu kan dengan suatu alat tukar yang kita sebut dengan uang gitu. Nah, kalau misalnya kondisinya kita mau memenuhi ini semua tanpa ada pertukaran seperti itu yang bebas gitu, jadi emang udah mungkin diatur ya, misalnya ini memproduksi ini untuk semua gitu, ya mungkin yang paling bisa diterapkan, maksudnya visible, orang bisa comply, mungkin ya kalau orang memproduksi semua ini untuk dirinya masing-masing gitu, sehingga dia nggak bertanggung jawab atas orang lain gitu kan, karena yang selama ini terjadi kenapa kita harus bertukar dengan uang, dalam hal ini dengan uang gitu, karena kita tidak memproduksi apa yang kita butuhkan ya kan, maksudnya nggak semua yang kita butuhkan itu kita produksi sendiri. Nah akhirnya kita harus dapat dari pihak lain. Nah pihak lain ini apa yang mereka butuhkan belum tentu apa yang kita produksi ya kan. Nah makanya kita pakai suatu alat tukar gitu, karena at some point misalnya saya produksinya beras, belum tentu orang yang punya gula, yang saya butuh gula ini butuhnya beras gitu, dia butuh yang lain gitu. Makanya akhirnya kita berubah jadi alat tukar berupa uang. Nah kalau misalnya kita mau balik ke kondisi di mana kita nggak pakai alat tukar ya, sehingga orang nggak bebas nih untuk saling bertukar sumber daya, kita mau tetapkan misalnya membuat ini semua, saya nggak tahu nih bagaimana mekanisme eksekusinya gitu loh. Jadi apakah orang-orang mau dibikin semacam dalam tanda kutip ya tanam paksa gitu, maksudnya jadi masing-masing bisa diatur nih, lo nanam ini, produksi ini, isi ini, produksi ini, terus inilah semua dipakai untuk memenuhi kebutuhan semua orang, atau bagaimana? Itu satu ya mekanisme eksekusi. Yang kedua adalah kalau misalnya bicara tentang kebutuhan dasar seperti ini ya, misalnya energi, pangan, air bersih, mungkin memang mekanisme itu masih lebih visible ya, maksudnya untuk dikerjakan, karena ya udah sumber dayanya ada, kita tinggal kelola gitu kan. Tapi bagaimana yang membutuhkan suatu kecerdasan atau teknologi seperti misalnya internet dan mungkin gadget dan lain sebagainya yang mungkin orang juga butuh, nah tapi kita nggak bisa produksi sendiri misalnya gitu karena juga ada paten dan lain sebagainya. Nah, akhirnya at some point kalau kita butuh ini kita harus tukar kan, dan itulah akhirnya kita butuh uang akhirnya untuk mengakses sumber daya itu. Nah, ini mungkin isu yang kedua ya. Jadi kebutuhan berarti kita tetap perlu uang dan iya pada titik itu iya, kecuali kebutuhan dasar yang kita define itu yang memang bisa kita produksi sendiri ya kan, atau ya intinya cukup nih untuk memenuhi semuanya gitu untuk yang mau itu. Jadi yang selama ini terjadi sebenarnya gini, intinya bagaimana semua aktivitas ekonomi ini jadi tidak ideal kan intinya karena ada keterbatasan sumber daya gitu. Sebenarnya itu aja sih. Jadi kalau misalnya memang sumber dayanya cukup, semua orang bisa memproduksi masing-masing, saya rasa memang nggak butuh uang ya. Karena nggak perlu ditukar lagi ke pihak lain gitu. Karena kita udah punya sendiri di belakang rumah gitu kan. Ya sebenarnya itu sih saya rasa ya isunya dalam sistem ekonomi. Ya.
Mbak Lita silakan mau merespon tadi yang ini pertanyaan dari Melisa Kewaren tadi. Oke, terima kasih. Jadi setuju banget sama yang apa dikatakan Mbak Kania ya, bahwa memang kebutuhan orang beda-beda gitu ya. Aku ambil contoh lagi kebetulan kan aku lagi keliling Indonesia nih 6 bulan ini gitu ya. Dan ternyata benar kebutuhan orang di Aceh sama orang Papua itu beda gitu. Belum lagi orang di Sumatera Barat kayak gitu. Mungkin bagi kita melihat wah orang ini secara rumah tidak kurang nyaman gitu. Tapi ternyata dia tajirnya melintir gitu. Ini yang saya rasakan waktu di Aceh di Pulau Banyak gitu. Rumahnya rumah papan gitu ya. Rumah papan teman-teman bisa bayangin lah rumah papan seperti apa gitu. Tapi ternyata yang dia pegang itu puluhan juta tiap hari gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita tahu ya. Sebenarnya apa sih kebutuhan yang mereka butuhkan gitu. Nah, bagi mereka mungkin uang tidak begitu butuh gitu ya, tapi mereka misal butuh sayuran karena di sana daerahnya kan memang susah untuk bercocok tanam ya gitu. Ya tadi saya bilang sangat setuju dengan Mbak Kania bilang kebutuhan orang tuh beda-beda, ada yang mereka butuh uang, ada juga yang mereka yang butuh sayuran atau mungkin bahan pokok yang lainnya yang mereka tidak bisa dapatkan, terutama di pulau kan susah ya untuk mendapatkan sayuran dan sebagainya karena tanahnya pun juga nggak bisa untuk bercocok tanam kayak gitu. Nanti ya saya sangat setuju bahwa sebenarnya untuk dana alokasi terutama untuk basic income ini bisa sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Dan itu juga perlu adanya kolaborasi pentahelix ya di antara para pemangku kebijakan. Kalau di desa berarti kepala desa, di lurah berarti dengan lurah dan sebagainya seperti itu. Makasih, kita bergerak ke pertanyaan selanjutnya. Anonymous ini bilang apa? Silakan kalau mau nanti mau direspon silakan karena agak teknis ekonomi gitu ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Antisipasi dampak dari kenaikan harga komoditas inflasi lah gitu. Kalau misalnya masyarakatnya daya belinya naik karena basic income misalnya gitu ya. Silakan kalau mau komentar silakan. Kalau tidak saya lagi ini teknis banget silakan ya. Kita mulai dari Mbak Kania. Iya, ini Kalau ada silakan. Kalau enggak tidak apa-apa. enggak sih kayaknya Mas Sony. Kayak ini harus dijawab dengan empiris ya, dengan maksudnya gimana data empirisnya, apakah memang ini akan terjadi atau enggak gitu ya. Sama sebenarnya dengan yang isu free rider tadi, saya rasa teman-teman researcher aja mungkin nanti bisa mempublikasikan risetnya gitu ya tentang ini gitu. Apakah nanti dari basic income inflasinya bisa terjaga atau enggak gitu ya, dan seterusnya. Mbak Lita kalau mau ada komen silakan. Tidak harus karena ini sekali lagi teknisnya. Iya, jadi ini lebih ke teknikal ya. Sebenarnya kan kalau ngomongin tentang harga komoditas yang fluktuatif itu hal yang sangat normal ya, gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya dikondisikan aja dengan kondisi yang ada kayak gitu. Dan memang dalam basic income ini sendiri juga memang harus ada ya panduan-panduan gitu ya. Misal ada batas atas, batas bawah dan sebagainya. Seperti itu. Baik, sedikit share untuk pertanyaan ini. Sebetulnya beberapa riset sudah ada dengan RCT gitu ya, apa randomized control trial di beberapa negara gitu. Tergantung tentu konteksnya, tapi ada inflasi memang, tapi price increase atau kenaikan harganya negligible gitu, bisa diabaikan. Sebagai konteks pertanyaan ini sering muncul memang dalam isu basic income karena kekhawatiran kalau masyarakat punya uang maka inflasi gitu ya. Yang sangat bisa dipahami sih, tapi tadi Mbak Kani bilang tentang empirik, dia belum cukup konklusif gitu ya, masih perlu dilakukan dan barangkali akan disesuaikan konteks itu. Misalnya kalau dana itu diberikan di Jakarta Selatan, mungkin efeknya berbeda dengan suatu tempat tadi misalnya di Papua gitu ya, itu juga perlu kita kaji. Kita lanjutkan, Mbak Dita tolong ingetin waktunya, tapi masih ada beberapa pertanyaan lain. Oke, ini dari Edwin Sulis Prianto dari Banyumas. Basic income itu KPI-nya apa ya? Key performance indicator-nya gitu. Kemudian lalu bila dengan investasi dan masyarakat akar rumput, apa saja return on investment gitu ya. Income beda dengan revenue loh. Ini lebih bahasanya investasi banget gitu. Tapi poinnya adalah apa sih yang nunjukin basic income itu gitu performance-nya gitu. Silakan ya, kalau mau ada yang respon silakan. Ya kalau saya melihatnya kalau untuk basic income-nya itu sendiri, KPI-nya paling serapannya aja ya, apakah semua orang sudah menerima sesuai dengan jatahnya setiap bulan. Kalau untuk basic income-nya itu sendiri doang ya sebenarnya begitu aja sih, karena kan emang itu dia tujuannya, jadi kita nggak perlu terlalu mengatur si income itu dipakai buat apa gitu kan. Jadi ya mungkin ya KPI-nya sebenarnya hanya itu, dan kalau misalnya mau ditambah mungkin lebih ke arah impact-nya ya, kemudian dari situ apa gitu kan, misalnya apakah
ya masyarakat jadi lebih punya daya untuk terjadinya mobilitas sosial mungkin karena mereka punya modal dasar untuk mengakuisisi lebih banyak sumber daya, ya kan? Mungkin jadi dapat sumber daya pendidikan yang lebih baik dan seterusnya, sehingga bisa terjadi mobilitas sosial. Nah, mungkin itu juga bisa ditambahkan ya sebagai KPI lanjutan lah di luar dari KPI operasional ya. Apakah basic income-nya sendiri terserap? Nah, kemudian kalau untuk return of investment-nya tadi saya rasa model carbon dividend itu kan memang saya ngebayanginnya sih mungkin masyarakat lokalnya itu menjadi semacam shareholders ya atas sumber daya penghasil oksigennya gitu. Jadi kalau dari situ ya kita bisa lihat investment itu akan dihitung nanti mungkin berdasarkan pendapatan dari hasil jual itunya ya, carbon credit-nya gitu lah ya. Kira-kira bayangan saya sih seperti itu, tapi mungkin Mas Sony atau teman-teman dari Basic Income Lab punya detail yang lebih teknis mungkin. Makasih. Jadi di report yang akan diluncurkan agak teknis kami sediakan juga situ, tapi pertanyaan ini kalau Mbak Lita mau merespon silakan. Yes, kalau saya sedikit merespon aja ya Mas ya, terkait yang tadi yang pertama itu adalah KPI-nya seperti apa gitu ya. Betul banget. Apakah memang sudah semua orang menerima itu yang pasti ya, itu yang KPI sangat dasar. Dan mungkin yang perlu diperhatikan umur sih Mas, karena kan usia produktif antara di UN sama Indonesia kan beda gitu ya. Memang semua orang gitu ya mendapatkan basic income atau misal start dari umur 18 tahun sampai usia produktif atau seperti apa kayak gitu. Nah, karena kan sebenarnya kita juga perlu tahu kenapa harus ada basic income gitu ya. Kalau tujuannya adalah untuk contohnya mencerdaskan bangsa gitu ya, berarti kan harus ada perbedaan sebelum adanya basic income sama sesudah adanya basic income seperti itu gitu. Jadi ya tadi saya sangat setuju apa yang Mbak Kania bilang ya, harus ada perubahan ya, entah perubahan perilaku, perubahan pendidikan atau seperti apa gitu. Yang bertujuan kalau bisa ya harus ada perbedaan sebelum ada basic income sama basic income kayak gitu kan. Seperti itu. Kalau kita lihat dari negara-negara yang sudah mengimplementasikan ini kan memang bisa dibilang rakyatnya bisa dibilang mereka bisa mempunyai modal sendiri kalau misalnya untuk berusaha dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi apakah masyarakat semakin produktif atau semakin malas-malasan juga seperti itu. Gitu. Makasih. Ini masih ada beberapa pertanyaan untuk yang komentar, termasuk yang sudah kita bahas, free rider, gitu ya, kita bisa lewat. Terima kasih untuk Catra pertanyaannya, tapi mungkin kita coba address yang belum. Saya kira korupsi masih bisa. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Lita tentang korupsi, tapi kalau misalnya Mbak Kania atau Mbak Lita mau merespon sedikit tentang korupsi gitu, terutama karena basic income justru dia lebih mungkin untuk tidak korupsi dibanding yang lain. Kalau ada mau merespon ini Mbak Kania atau Mbak Lita sedikit tentang korupsi silakan sebelum kita lanjut ya. Silakan. Mbak Kania mungkin? Saya enggak sih. Ya, kalau saya enggak, soalnya tadi udah dijelasin di awal kan. Baik. Ya. Sekadar info, jadi sebetulnya basic income itu jauh lebih sederhana dalam skemanya yang diuji coba di trial basic income skala raksasa di Afrika itu menggunakan e-wallet gitu, jadi malah perantara langsung hilang gitu karena langsung siapapun yang punya rekening, siapapun yang punya handphone, punya itu langsung dikirim aja gitu. Itu jauh lebih sederhana, lebih sulit dikorupsi dibanding skema-skema alternatif lain. Hanya sekedar informasi tambahan. Nah, saya kira pertanyaan yang menarik ini, dan ini agak filosofis, saya minta juga Mbak Kania untuk coba merespon ini. Mbak Lita tentu saja jika berkenan, saya kurang setuju apabila basic income diberikan secara cuma-cuma bagi orang kaya di Indonesia. Apa alasan fundamental orang kaya perlu dikasih juga? Silakan Mbak Kania. Sebenarnya sih akarnya bukan kenapa kita harus kasih orang kaya, tapi sebenarnya akarnya lebih kepada gini, kalau kita mau membuat batasan, nah kemudian batasannya indikatornya seperti apa gitu kan. Nah kemudian lagi-lagi kita harus melakukan semacam clustering nantinya ya, jadinya akhirnya siapa aja nih yang dapat, siapa aja nih yang nggak dapat dan seterusnya kan. Sementara memang pada saat orang-orang mengusung ide basic income itu sebenarnya memang berusaha mensimplifikasi juga, maksudnya menyederhanakan juga sebenarnya skema-skema yang ada selama ini. Jadi kalau kita harus melakukan clustering lagi gitu kan, yang dimana dengan pendataan yang morat-marit tentunya juga jadi susah ya untuk melakukan clustering seperti itu. Ya kayak misalnya gini deh sederhananya beasiswa pendidikan yang udah ada sekarang deh, itu sebenarnya udah menggunakan suatu indikator yang jelas siapa yang berhak, tapi ujung-ujungnya tetap aja akhirnya dapat juga orang yang ibaratnya kaya lah gitu ya.
Jadi sebenarnya memang yang dipikirkan oleh teman-teman basic income itu mungkin di awal kayak misalnya kalau menggunakan clustering itu enforcement-nya lebih rumit gitu kan, karena kita harus menerapkan indikator-indikator, kemudian ada layer-layer dan lain sebagainya yang dimana lagi-lagi tadi akhirnya ujung-ujungnya bocor lagi juga gitu di skema-skema yang udah ada. Jadi akhirnya dipikirkan ya udahlah kita bikin rata aja lah gitu semua. Tapi mungkin ya misalnya nanti kita punya skema lagi nih yang lain, maksudnya misalnya kalau ada orang ternyata diketahui pengeluarannya jauh lebih besar misalnya dari yang seharusnya, yang maksudnya untuk batasan orang yang kurang mampu misalnya gitu ya, di akhir kemudian mungkin diambil lagi dalam bentuk tax atau pajak gitu, menurut saya juga nggak masalah gitu kan, mungkin kayak pajak ibaratnya basic income surplus pajak gitu, basic income surplus tax gitu mungkin. Ya, we can also do that. Tapi di bagian skema pembagian basic income itu sendiri, menurut saya sebaiknya udah semua aja merata. Jadi nggak memperumit lagi, karena memang tujuannya ini sesederhana mungkin. Nah, baru nanti di luar itu kalau mau dibuatkan tadi ya skema taxation mungkin di ujung untuk yang berlebihan gitu kan ternyata pendapatannya, ya bisa aja ya kita tambahkan seperti itu. Kalau saya melihat. Baik, makasih Mbak Kania. Mbak Lita mau respon ini silakan. Barangkali punya pendapat berbeda, silakan. Kalau pendapat saya sebenarnya gini aja sih, semua orang di Indonesia kan mempunyai hak yang sama ya gitu ya. Kalau satu dapat basic income, kalau bisa yang lainnya juga dapat basic income gitu. Jadi sesederhana itu gitu. Jadi memang kalau basic income ini akan dijadikan sebagai hak seluruh warga Indonesia, berarti ya mau nggak mau ya harus diterima itu, mau baik yang itu kaya atau mungkin di bawah penghasilan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana untuk orang kaya, terserah habis itu mereka mau kasih ke orang yang membutuhkan atau gimana, itu terserah dari dia itu sendiri, Mas. Gitu. Karena mungkin bagi dia, wah ini receh banget nih, gitu ya. Bagi mereka gitu ya. Kalau habis itu receh banget, habis itu dikasih ke orang yang membutuhkan, ya nggak apa-apa, dikasih ke tetangganya juga silahkan. Gitu. Yang penting bagaimana dengan basic income ini hak dari seluruh warga negara itu sama. Seperti itu. Makasih, saya kira poin baik ya. Jadi tadi soal hak itu, rights itu, dan ini memang pertanyaan sering muncul. Saya izin tambahkan sedikit. Jadi tadi sudah disampaikan Mbak Kania dengan baik sebetulnya tentang operasional tadi ya. Di Indonesia itu kan defaultnya 10 dari orang Indonesia tuh 7 miskin atau rentan, 3 yang kaya makmur lah gitu ya. Di kita memang saat ini polisinya mau mengatur yang lebih banyak gitu dibanding lebih sedikit. Dan itu jadi ribet, makanya kalau saya ditanya pertanyaan biasa saya selalu bercanda bilang lebih mudah mana menghafal nama orang Indonesia yang belum pernah jadi presiden dengan yang sudah pernah jadi presiden gitu. Skema-skema kita saat ini memang cenderung menghafal nama-nama orang Indonesia yang belum pernah jadi presiden gitu ya. Sebetulnya lebih gampang udah jadi presiden kan gitu. Nah, jadi agak sejalan dengan yang dibilang Mbak Kania tadi, sebenarnya disederhanakan aja. Dan sistem pajak progresif atau apa itu sebetulnya sudah otomatis kelompok yang makmur atau kaya itu jadi net, dia jadi payer sebetulnya, membayar skema basic income bukan net beneficiary gitu. Jadi tidak terlalu bermasalah gitu aspek ini. Nah, tapi ada dimensi lain mungkin yang agak sosiologis gitu. Kalau ada kita menerima sesuatu yang kita tahu bahwa semua orang Indonesia atau siapapun warga negara menerima itu, stigmatisasi itu hilang. Dibanding kita tahu atau kita menerima sesuatu yang kita tahu hanya orang miskin atau orang tidak mampu yang menerima itu. Saya sempat cerita di diskusi kemarin ya hari pertama bagaimana saya ketemu, jadi di Madhya Pradesh India ada trial basic income, seorang ibu miskin gitu menerima itu. Untuk pertama kali dalam hidupnya dia pede karena menerima basic income, dia pede berjalan di jalan. Jadi selama ini saking miskinnya deprived, dia berjalan nempel melipir di tembok rumah. Gitu. Nah, sekarang tiba-tiba dia tahu bahwa semua orang menerima basic income, dia jadi pede gitu. Oh, anaknya Tommy Soeharto juga menerima ini misalnya untuk konteks kita gitu. Jadi stigmatisasi itu mungkin bisa. Dan itu argumentasi sosiologisnya gitu. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan gitu. Jadi kita jadi ya citizenship-nya muncul. Tapi dimensi operasional sebenarnya jauh lebih mudah sih. Apalagi kalau kita mau pikirin tadi yang kalau yang kaya gitu mau mengembalikan atau tidak itu juga bisa. Tapi sebetulnya public finance kita sudah mengakomodasi itu sih sebetulnya gitu ya. Maaf saya agak banyak karena ini sering sekali muncul gitu. Silakan. Mbak Dita tolong diingatkan waktunya, kalau enggak kita coba take beberapa pertanyaan lagi, Mbak Dita. Ya masih ada waktunya Mas, sekitar Baik. 7 menit lagi.
Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan gitu ya. Untuk menakar insentif skema karbon dividen, berapa nilai karbon certificate yang diusulkan dan penalti gitu ya. Ini bisa saya respon. Di report yang akan terluncurkan hari Jumat, kita menggunakan simulasinya $5 per ton. Kita tahu result based payment ada $5 di Indonesia, skema multilateral, bilateral, di Afrika 10, di Papua Nugini bahkan 11 gitu ya. Skema macam-macam, tapi di simulasi kita gunakan $5 per ton. Maaf saya jawab yang teknis tadi, yang kita lanjut. Mungkin dapat mereplace subsidi yang inclusion error-nya tinggi seperti LPG 3 kg. Mbak Kania mau merespon ini? Ini memang spesifik skemanya, tapi gagasan besarnya masih relate dengan yang Mbak Kania bilang tadi. Silakan. Iya betul. Ya mungkin saya jujur ini ya saya harus lihat lebih jauh ya, maksudnya apakah ini termasuk salah satu yang perlu di replace, tapi pada dasarnya saya setuju kalau memang dia inclusion error-nya tinggi ya mungkin memang lebih baik di replace aja dengan basic income gitu kan. Jadi alokasi untuk subsidi inilah yang kita ambil untuk mendanai basic income gitu. Baik, Mbak Lita mau komentar tentang ini? Terkait Ini masih terkait dan kita bahas sebelumnya sih sebetulnya, tapi kalau ada ini silakan. kalau untuk LPG ya, jadi sebenarnya dibalik lagi kebutuhan ya Mas ya. Orang daerah itu nggak butuh LPG, mereka butuhnya kayu bakar dan sebagainya gitu. Jadi ya saya bilang lagi, dibalikin lagi mau yang seperti apa gitu. Terutama untuk basic income-nya nanti dalam bentuk wallet atau mungkin dalam bentuk yang lainnya seperti itu. Dan LPG 3 kilo ini juga bisa menjadikan opsi juga. Seperti itu. Makasih, mudah-mudahan masih ada waktu. Ini ada pertanyaan, daripada dikasih ke orang, kenapa revenue-nya enggak untuk bayar utang gitu. Silakan kalau ada yang mau merespon, silakan. Utang nih. Aduh. Ini kayaknya mending Mas Sony aja nih yang bikin betul, ekonomi betul. 101. Baik ya, saya bisa jawab ini, tapi saya ingin pertahankan diskusi kita saat ini dengan senang hati. Tentu lain kali bisa kita respon tentang utang, tentang definisi utang, tentang tadi saya sebut MMT, tentang sinergi fiskal moneter. Tapi mungkin kita bisa jadikan ini pertanyaan pemicu untuk diskusi yang lain. Mengingat juga narasumber kita minat dan area of interest-nya juga ada di luar ini. Silakan Mbak Dita, kalau ada lagi yang lain. Bentar, sambil baca juga ya. Ya, ini sudah sebagian juga sudah kita respon. Untuk Anonymous ya, dengan senang hati saya bisa juga merespon nanti kalau dirasa perlu gitu, kita bisa berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan menarik ini. Tapi sebagian pertanyaan ini juga kami address di laporan yang akan diluncurkan Senin gitu, agak teknis. Tadi saya bicara simulasi, mungkin nggak menarik bagi sebagian orang gitu. Kami juga dikritik, ini kok malah bahasnya simulasi gitu. Jadi memang Mbak Kania, Mbak Lita, saya sebagai ekonom yang kata Mbak Dita tadi pengen bicara sosial, ekonomi, ekologi, memang jadi nggak jelas jenis kelaminnya ada di mana secara intelektual. Jadi tarik ke sana kemari. Tapi kalau bisa ada yang mau ngomongin detail keuangan, bilang background saya by training juga public finance, atau ini bisa dengan senang hati, utang gitu dengan senang hati. Tapi ingin pertahankan di sini. Kalau masih ada waktu, Mbak Dita, yang di chat ini pertanyaan yang sama nggak atau berbeda, karena ada juga yang di kolom chat Zoom ya Mas ya? Betul. Kalau misalnya kalau tidak ada, kita bisa kasih kesempatan ke Mbak Kania dan Mbak Lita untuk kasih, mereka bilang sih closing statement ya. Tapi saya nggak tahu apa yang perlu di close dari kekayaan diskusi kita ini. Silahkan, tapi saya kasih kesempatan. Saya berharap bisa diskusi lanjut dengan Mbak Lita, dengan Mbak Kania gitu ya, karena perlu explore lebih banyak dan ternyata nggak sepenuhnya bisa kita address saat ini. Ini juga ada pertanyaan tentang pengorganisasian masyarakat, kapitalistik, sosialistik, itu menarik dan butuh 24 jam kita berdiskusi. Silakan. Mau kita ubah urutannya Mbak Kania dulu, silakan refleksinya. Kalau ada refleksi mau disampaikan untuk closing ini, kemudian Mbak Lita, silakan. Iya, jadi ini kayak tadi sampai akhir ternyata masih ada yang bertanya basic income ini apakah untuk seluruh warga negara atau untuk sebagian. Jadi mungkin ditegaskan lagi. Jadi dari awal tadi sebenarnya didefinisikan di PPT-nya Mas Sony cukup jelas ya, bahwa memang konsep basic income itu tanpa terkecuali gitu. Jadi memang dibagikan
pada semua, misalnya warga negara di suatu teritori kan mungkin nasional gitu misalnya ya, dan itu tanpa terkecuali semua orang dapat setiap individu dengan nominal yang sama gitu. Nah, tapi kemudian memang di laporan yang saya sempat dapat summary-nya dari teman-teman Basic Income Lab itu bicara tentang mekanisme bagaimana kalau karbon dividen gitu ya ditambahkan juga ke dalam suatu mekanisme basic income. Nah, respon saya adalah yang lebih tepat itu diberlakukan secara regional atau berdasarkan memang daerah sesuai dengan dia penyedia, ya dia mensuplai oksigen atau bukan gitu kan. Ya gitu, kalau saya melihatnya gitu. Jadi tadi makanya saya bilang di atas dari national income, national basic income, kita bisa membuat suatu mekanisme ibaratnya carbon income gitu ya di suatu region yang memang memproduksi itu. Makanya tadi kalau ada yang bertanya, apakah semua yang melestarikan hutan doang yang apakah semua orang dapat atau yang melestarikan hutan doang yang dapat? Nah, itu saya bilang kalau mekanisme carbon dividend buat saya cuman yang melestarikan hutan doang yang dapat. Nah, sementara yang nasional itu adalah mekanisme national basic income dan itu terpisah dari yang carbon dividend gitu yang saya sebut tadi regional basic income lah gitu. Nah, itu mungkin sedikit ini ya supaya clear juga karena ini kan topik besarnya. Jadi supaya nggak ada salah paham lagi dengan konsep si basic income ini sendiri dan tadi hubungannya dengan carbon dividend dan nature and climate gitu kan, bagaimana dengan adanya mekanisme carbon dividend itu orang jadi lebih terinsentif untuk melestarikan hutan gitu. Makasih, itu klarifikasi. Tapi kalau refleksi dari lubuk hati paling dalam seorang Kania, apa tuh? Saya pengen dengar. Tadi itu klarifikasi, masih saya klarifikasi. Iya. Gara-gara masih ada yang nanya itu tadi di slide itu. Betul. Kalau ada silakan. Iya. Saya rasa benar tadi kata Mas Tony sih, ini diskusinya sangat kaya sekali dengan insights ya dan wawasan dari Mbak Lita tadi, sangat banyak pengalamannya. Saya rasa nggak bisa kali ya ditutup dengan suatu kesimpulan, jadi saya serahkan aja kepada audiens masing-masing untuk mengambil insights-nya dari diskusi ini, karena tadi sudah sangat banyak sekali ya poin yang direspons, seperti kata Mas Tony juga cukup lebar, jadi agak susah untuk di sum up ya, jadi buat saya bebaskan aja kepada audiensnya untuk merefleksikan hasil diskusi. Baik, jadi ini kehendak masing-masing untuk interpretasi. Saya ke Mbak Lita nih, silakan kalau ada refleksi terakhir ya. Oke, Mas Sony dan Mbak Kania dan juga teman-teman, terima kasih banyak yang pasti ya tentang diskusi yang sangat hangat dan seru ini gitu ya. Karena menurut saya pribadi basic income itu hal yang sangat baru ya bagi saya. Maksudnya diskusi yang seperti ini apalagi dikaitkan dengan nature and climate gitu ya. Jadi memang sejauh mana basic income itu berhubungan dengan nature and climate, dan ternyata kalau kita sudah hasil berdiskusi tadi hubungannya bisa dibilang sangat banyak yang bisa diiriskan atau beririsan, karena kalau masyarakat Indonesia itu banyak hal kebutuhan terkait basic income ya, mulai dari pangan, air dan sebagainya, dan itu tidak terlepas dari basic income yang apabila nanti kedepannya akan diberlakukan di Indonesia itu sendiri gitu. Jadi paling tidak harapan saya dan juga refleksi saya gitu ya, dengan nanti kalau masyarakat Indonesia mendapatkan hak ini akan semuanya, alangkah baiknya memang mereka tahu basic income itu hal-hal apa saja yang bisa dialokasikan dan bagaimana memanfaatkan basic income itu sebaik mungkin gitu. Jadi harapannya ya memang harus ada perbedaan before dan after adanya basic income itu sendiri itu. Dan pastinya kan kita sebagai anak muda ya di sini, karena kan kita audiensnya juga banyak anak muda dan nanti juga akan yang nurusin anak muda gitu ya. Jadi manfaatkanlah basic income ini sebagai aset atau apapun itu untuk pembelajaran ke depannya, terutama kan tujuannya untuk mencerdaskan bangsa ya. Gitu. Makasih ya, saya ingin menutup ini dengan cerita. Jadi sebelum pandemi, tadi disampaikan Mbak Dita, kita bikin Basic Income Bootcamp. Pertama kali di Indonesia, di Depok itu di kampus UI, Taundang. Salah satu leading thinker Basic Income, Philippe Van Pari, dia datang, dia share tentu saja. Terus saya ajak jalan, kami jalan di Cikini gitu, dari tempat dia menginap ke ke kafe gitu waktu itu. Saya nyeletuk aja tentang Philippe, kalau misalnya dari address yang Mbak Kania bilang tadi, kalau misalnya Indonesia melaksanakan basic income mungkin enggak. Kurang lebih dia bilang begini, dia bilang menceritakan pengalaman India sebetulnya, tapi kurang lebih yang saya tangkap adalah cobalah dari daerah yang paling miskin dan yang paling kaya. Nah, saya baru sadar bahwa kenapa Basic Income Lab itu advokasinya dulu DKI Jakarta dan Papua. Barangkali agak dicemari usulan tadi, simulasi yang kita lakukan.
waktu kita mengusulkan DKI Jakarta, orang tuh aduh ini ketegangan antara pilpres itu masih ada kan, tiba-tiba si Sony Mumbungan menganjurkan basic income, padahal argumennya sederhana waktu itu. Mbak Dita mengingat awal itu memang jantungnya pandemi itu akan dari Jakarta. Jadi udah di basic income nggak boleh kemana-mana, tapi di itu gitu. Itu argumen sederhana, tapi melebar kemana-mana karena konteks kontestasi elektoral itu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kemungkinan bahwa basic income yang masih disebut itu juga dia perlu penyesuaian. Tadi sudah diangkat bahkannya tentang yang nasional, yang regional, gitu. Saya kira itu juga bentuk-bentuk yang mungkin bisa kita explore. Saya pribadi, kami di lab basic income sebetulnya tidak punya posisi tertentu. Bahkan kami nggak bilang universal basic income itu untuk menyerahkan bahwa kami mau berdiskusi dengan siapapun dan berbeda pendapat dengan siapapun, termasuk teman-teman penganjur basic income. Gitu. Dengan begitu kami bisa jadi teman yang baik. Gitu. Jadi siapapun yang berbeda pendapat dengan kami minta maaf, kita tetap teman. Habis bulan puasa saya tunggu gitu kalau mau traktir gitu ya. Gitu. Dan dengan begitu kita sama-sama menyumbang. Saya lihat Mbak Kania ketawa. Kultur berbeda tuh lumrah. Biasa aja gitu loh. Bahkan yang sama-sama pendukung basic income itu biasa aja. Berbeda tuh kan mungkin malah kita jadi lebih guyup karena kita berbeda. Kontrol sama malah jadi enggak itu. Anyway, saya tidak akan merangkum karena kekayaan tadi, tapi saya senang sekali gitu kita bisa berdiskusi seperti ini. Terima kasih untuk tim, Mbak Dita, teman-teman, Mas Amri, yang sudah bantu 1 minggu ini sibuk, para panelis tentu saja, narasumber, Mbak Lita, Mbak Kania gitu ya. Kita berharap bisa melanjutkan ini. Yang mengikuti saat ini semoga tetap sehat selalu karena kita tahu apa yang terjadi di luar gitu ya. Itu saja ya, semoga ya, baik-baik aja semua. Saya kembalikan ke Mbak Dita, makasih ya. Makasih Mas Sony, makasih Mbak Lita. Makasih Mbak Kania. Baik, terima kasih banyak Mas Sony udah memimpin diskusi ini. Juga terima kasih Mbak Kania dan Mbak Lita. Gitu tadi menarik banget nih pembahasannya. Jadi banyak dapat insight gitu ya dari pandangan masing-masing kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita dokumentasi gitu ya, foto bersama terlebih dahulu untuk para narasumber juga Mas Sony. Dan juga Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua boleh diaktifkan kameranya gitu ya, kita foto bareng gitu. Oke, saya hitung ya. 1, 2. Ini untuk narasumber dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk peserta, silakan untuk dinyalakan kameranya. Oke, udah siap? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Ada 3. Oke, sudah. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk para peserta semua yang telah menyimak gitu ya diskusi kita pada siang hari ini, kemudian juga bertanya melalui link Slido. Mohon maaf tadi belum bisa direspon semuanya gitu ya karena keterbatasan waktu. Nah, bisa kita lanjut lagi diskusi ini besok di jam yang sama. Ya, jadi besok ini juga masih ada diskusi. Sebentar. Oke, ini ya. Di jam 1 sampai jam 3 siang, basic income untuk alam dan iklim dengan narasumber ada dari Mas Abdul Ghaffar, Keadilan Iklim Walhi, kemudian Mas Tata Mustasya dari Greenpeace, Mbak Fitriana dari Indobik, Indonesian Basic Income Guarantee Network, kemudian juga dari Mbak Nana dari perwakilan pemuda Tanah Papua gitu ya, berhubung riset kita juga banyak di Tanah Papua, juga dari RCC gitu. Jadi diharapkan teman-teman semua, Bapak Ibu, rekan-rekan bisa hadir kembali diskusi besok di yang sudah kami kirimkan juga gitu ya, Zoom-nya di email masing-masing. Kemudian diingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di chat Zoom, karena nanti dari link tersebut kita akan mengirimkan sertifikat elektronik bagi teman-teman yang sudah hadir siang hari ini.
Oke, mungkin karena sudah pukul 3 juga ya, 3 sore. Terima kasih untuk teman-teman semua atas diskusinya. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu lagi di besok siang diskusi kita selanjutnya. Saya Dita Mutiara Nabela, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Makasih ya, Mbak makasih Mas ya, Sony, Ania. Dita, Makasih banyak ya. Amri, sampai bertemu kembali. Sip, sip. Sehat-sehat ya. Iya, Pak. Sehat-sehat. Terima kasih.